gila. Bible marathon dia gelar. Ya kayak tadi itu yang pemakan bab 1 itu. Endingnya apa? Endingnya adalah ya pasrah. Assalamualaikum Brunda. Kita sapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Den Rakatua. Iya. Baik. Tai Rakatua. Tidak lotor ma pancek. Tidak lotor pancek. Tumben Bang 400 ini buka ini Komal. Ini Bang 400 ini saya penasaran siapa lo orangnya ini? Pak Munir Bang. Munir setiap Bang Juma. Hubungan dia Bang Munir yang sering di Zoom. WA. Iya. Ya la haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Iyalah soalnya profilnya mirip aku loh. Ya ini kan foto Bang Zoom. Bentuk ini kan cintaan kita kan. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa ya Pak. Pejuang 45 juga rupanya Bang. Sepanjang anda pakai ke hal yang positif, ya insya Allah lah diizinkan lah. Tapi jangan sampai negatif janganlah. Kalau bisa ganti aja lah. Hebat. Bang Munir hebat luar biasa. Salut. Ini kan sengaja ku potong ini Bang supaya bukan samar gitu kan. Tinggal maskernya doang gitu loh supaya nggak nyaman. Cuma Bang Juma kan di Makassar, saya juga di Makassar. Saya mau latihan itu bela diri. Waduh, bagus itu. Suka. Aku suka kalau ada saya orang mau latihan di Bang Juma. Ayo, kemana tamu kita kok hilang? Tapi nanti sama-sama sama Bang Sidik ini, Bang Andi katanya juga tanggal berapa Bang Andi baru ini? balas. Bang Andi, guru Bang Andi kok mau belajar fisik sementara dia itu ninja. Enggak Bang Andi dia mau ini ke Makassar juga kan Bang Andi? Insya Allah. Ini Aco bagaimana ini, nggak ke Makassar? Bang Juma ini Aco ini saudara kita nih. Dia orang tinggal di Luwu dia, tapi dia masih Kristen. Coba diobati dikit lah. Wah ini Islam ini. Islam ini. Iya. Ya minimal jadi pengikut Yesus lah ya kan gitu. Astagfirullah. kita sapa dulu guru kita nih, Bang Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya dipilih semua nih, Bang Andi, Bang Juma, semua. Aku tadinya pikir Bang Wan itu adalah King Fin. Ternyata beda orang juga rupanya ya. Wajahnya kayak ini. Wajahnya ini. Iya. Ada Akhi Angon juga, Masya Allah. Assalamualaikum guruku. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Saya jadi sekali kita naikin, ternyata kita naikin orang-orang hebat. Itu Bang Juma itu forever mau diobatin Bang Juma. Forever tuh. Dia mau ngomong kayaknya, mau ngomong dia. Iya, silakan. Saya izin sebelum Ahina melakukan tugas kenegaraan, izin saya mengucapkan selamat datang ya. Salam nama Antum. Kangen aku loh. Lalu ya. Kangen aku sama Antum. Siap. Dilanjut Ahi, selamat berjuang ya. Tetap berkata-kata karena Allah, doa kami untuk Antum ya, semoga Allah lancarkan, semoga Allah mudahkan apa yang Antum program. Doa yang sama Akhina. Amin insyaallah. Dilanjut Ahi, silakan. Saya minta maaf kalau selama mungkin ada salah kata. Aku yang minta maaf loh. Yang minta maaf itu aku harusnya. Ya, siap insyaallah. Kita saling memaafkan diriku dengan segala kekhilafan. Iya. Oke, gimana? Apa masalah? Forever. Apakah ada perlawanan? Forever, silakan. Masalahnya adalah iman dan akal. Nah, itu topiknya. Kalau dia nggak ngomong, turunin aja biar ada yang lain. Ngomong dia udah buka itu. Jangan. Oh, udah buka. Gimana bro? Gimana? Itu. Dalam bro. Enggak. Sorry ya Bang. Maaf. Canda Bang. Janganlah marah. Lanjut. Jadi begini ya bro. Dikit marah. Kalau suaranya Bang Forever digedein sedikit suaranya digedein dikit Bang. Tes halo tes. Lah. Gimana bro? Udah jelas? Ya wes lah. Bentar. Udah jelas ya? Iya. Jadi kalau suatu ajaran dikatakan sesat, tanpa bro berbikin seperti ini, dia akan hilang sendirinya. Contoh ajaran Dia Eden,
udah hilang sendiri. Ajaran Sai Baba nggak usah dibikin komal juga hilang sendiri tanpa perlu ada yang istilahnya teriak-teriak gitulah. Tapi kekristenan ini sudah ada loh bro, sudah beribu-ribu tahun malah. Jadi suatu ajaran, kenapa dia bisa eksis bahkan sampai nggak akan ada kesudahannya lah. Ya, karena ada orang mengimaninya, banyak orang mengimaninya di situ. Dan suatu ajaran kalau memang ajaran itu jelek atau buruk, langsung aja tembak ajarannya. Misal ajaran sesat yang antikris, dia harus minum darah. Nah itu udah nggak keterima akal kita kan, harus bertukar pasangan. Nah itu kan sudah nggak keterima akal. Tanpa perlu orang untuk mengatakan dia sesat, dia udah orang waras akan meninggalkan dengan sendirinya. Begitu Bro Andi. Gimana Bro? Oke, saya boleh ya? Silakan Bang Juma, silakan Bang Juma. Baik, jadi terkait dengan ungkapan saudara Forever itu mengingatkan saya kepada Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum fanasu hadzam mimma zukkiru bih faqraina bainahumul adawah wal ba'da ila yaumil qiyamah. Jadi memang sampai hari kiamat. Jadi bukan ukuran kebenaran sebuah ajaran itu karena dia eksis, bukan. Karena iblis pun eksis. Tetapi kebenaran ini kemudian yang termaktub di dalam Al-Quran menjelaskan wa minal ladzina qalu, dan di antara orang-orang yang mengatakan inna nasara, kami ini adalah orang Nasrani. Kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Kata Allah kemudian bahwasanya orang-orang ini ditimbulkan pada diri mereka, dalam jiwa mereka, dalam hati mereka permusuhan dan kebencian di antara internal mereka yang mengaku-ngaku Nasrani ini hingga hari kiamat. Dan itu terpampang nyata di hadapan kita. Jadi kalau dikatakan eksis, ya iblis juga eksis. Kenapa Kristen itu eksis? Karena Kristen memiliki kitab. Kenapa penyembahan ajaran paganisme itu tidak eksis? Karena mereka tidak punya kitab. Andai saja Paulus tidak juga mengajarkan sebuah pengajaran kepada Romawi dan Yunani, ajaran nenek moyang mereka yang sekarang menggunakan topeng Kristen, mereka pun tidak akan eksis. Karena sejatinya prosesi peribadahan yang ada di dalam Kristen dan konsep ketuhanannya itu adalah ajaran Romawi Yunani kuno yang kemudian eksis disebabkan karena Paulus in the gang menghadiahkan sebuah kitab pada mereka. Yunani kuno, Romawi kuno, Mesir kuno, ajaran-ajaran mereka ini sudah hilang tertelan masa. Termasuk ajaran dewa Baal, dewa Dagon, dewa Osiris, Horus, Hercules, semua hilang di babat masa. Oleh karena mereka tidak punya kitab. Ajaran yang tersisa kemudian Kristen, tapi nuansa yang ada di dalamnya muatannya hanya sama, hanya menggunakan kitabnya orang Yahudi sedikit dan penambahan surat-surat orang-orang yang tidak dikenal. Makanya eksis. Nah, inilah yang kemudian dilanggengkan oleh Al-Quran. Wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum wa nasu hazzam mimma zukkiru bih. Demikian sebentar, silakan. Oke, Bang Zuma, saya mau tanya, selain ini ya, nggak ke ini izin Pak Forever, suaranya digedein dikit aja, HP-nya digedein dikit. Ya. Selain kelahiran Yesus yang selama ini diperdebatkan, coba ditunjukkan sekiranya apa yang membuat kami ini dianggap oleh kalian sesat begitu, selain kelahiran Yesus dan menuhankan Yesus. Silakan. Oke, baik. Jadi saya masih berpola kepada Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menjelaskan di dalam surah Al-Ma'idah, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum
katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab. Jadi ini berbicara mengenai ahli kitab, bukan berbicara mengenai orang Kristen. Sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Cahayanya adalah Islam, kitabnya adalah Al-Quranul Karim. Lalu mana yang disembunyikan? Lalu siapa ahli kitab? Ahli kitab ini adalah Bani Yakub. Mereka Bani Israel. Mereka kemudian yang diutus beberapa nabi rasul kepada mereka. Diutus nabi dan beberapa rasul kepada mereka. Tetapi setiap nabi, setiap rasul yang datang kepada mereka selalu diolok-olok, selalu diajarkan, ajarannya itu selalu diplesetin. Nah, sehingga kemudian ahli kitab ini pada endingnya kemudian, tapi tidak semua ya, ada juga yang taat kepada Allah. Nasrani juga ada yang taat kepada Allah. Bahkan Sabi'in pun ada yang taat kepada Allah. Tapi secara umum dijelaskan kemudian, ahli kitab ini cenderung menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran dan juga mencampur adukan kebenaran. Lalu kemudian ending dari semuanya, mereka kemudian membuat sebuah cerita di mana muatannya adalah cerita yang mereka buat ini menyebabkan orang-orang di luar mereka menjadi pengikutnya, dan pengikutnya ini menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Mana itu? Ajaran Kristen. Ajaran Kristen itu adalah ajaran yang bukan asli dari Bani Israel, tetapi dalam arti kata bukan asli dari ajaran para nabi, tapi Kristen itu memang muaranya berasal dari orang Farisi, orang-orang Yahudi yang kemudian menjajakan firman Tuhan ke Romawi dan Yunani, melahirkan sebuah sekte yang disebut Nasrani, dan inilah yang menjadi Kristen hari ini. Nah, saudara, saya bertanya, dari mana kesesatannya? Pertama, utusan Tuhan dianggap Tuhan. Yang kedua, hukum-hukum Tuhan dianggap sebagai kutukan. Dan yang ketiga adalah pola yang diajarkan, syariat ketentuan yang diajarkan oleh Tuhan itu dianggap sampah. Contoh misalnya, ketika datang ajaran kepada Bani Israel untuk mengajarkan Bani Israel mempersembahkan kurban ketika mereka ingin mempersembahkan kurban, diganti kemudian oleh agama Nasrani dengan persembahan darah manusia. Yang tadinya darah hewan menjadi darah manusia. Contoh, di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan engkau bunuh orang yang tidak bersalah. Apakah Yesus bersalah? Tidak. Apakah Nabi Isa alaihissalam bersalah? Tidak. Kenapa dibunuh? Kenapa dibunuh? Sementara larangannya jelas. Dibunuh hanya untuk sekedar memuaskan ketegaran tengkuk mereka Bani Israel. Nah, hasil dari pembunuhan ini dimanfaatkan oleh orang Farisi untuk menjajakan Ya, silakan. Interupsi, Bang. Silakan, Bang, silakan. Menurut Al-Qur'an, Abang, bukankah menurut Al-Qur'an Isa tidak dibunuh? Sekarang Abang Yes. pakai konteks ayat di Alkitab dibunuh. Nah, itu kan Oke. bertolak belakang ya. Kalau Baik. Quran ya Isa tidak dibunuh. Baik. Begitu. Oke. Jadi gini, sebenarnya dan sesungguhnya sesahih-sahihnya adalah Al-Quran ketika bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam, sosok manusia yang datang lahir tanpa ayah, yang mengajarkan hikmat dan Injil kepada Bani Israel, ending ajarannya adalah terangkat ke langit. Selesai, gak ada masalah lagi di situ. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu. Jadi tidak ada cerita, nggak ada kaitannya antara Nabi Isa terangkat ke langit dengan cerita Kristen. Tutup buku dia di sana, final. Ya, Isa alaihissalam terangkat ke langit, orang-orang Bani Israel tak ada masalah lagi, tidak ada lagi permasalahan kecuali mereka yang melakukan pembunuhan kepada Nabi Isa alaihissalam. Berjalannya waktu, sehari, seminggu, sebulan, setahun, muncul kemudian sekte dari orang Farisi yang ingin kemudian menjejakkan sebuah konsep kepada Romawi dan Yunani. Lahirlah Kristen dengan konsep Theos, datang menjelma menjadi manusia yang adalah Logos, kemudian mati, kemudian bangkit pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan. Dan inilah yang dijual kepada Romawi dan Yunani. Makanya ajaran Kristen itu tidak dijual kepada Yahudi, menurut pengakuan pendiri Kristen yaitu Paulus itu sendiri. Dia mengakui bahwa aku diutus kepada non-Yahudi. Itu bisa dilihat di dalam Galatia 1 nomor 16, Galatia 1 17, Galatia 2 nomor 8,
dan pengakuan dia sendiri bahwasanya aku orang Farisi yang diutus kepada non-Yahudi. Nah, ini nggak ada hubungannya. Jadi Nabi Isa alaihissalam memang terangkat, selesai, tutup buku di situ. Nggak ada hubungannya dengan Kristen lagi. Muncul kemudian belakangan ajaran yang mengatasnamakan orang Yahudi, mengatasnamakan Yesus, dijual kepada Romawi, dijual kepada Yunani, laris manis. Oleh karena Romawi adalah penguasa kala itu, maka ajaran yang dijajakan kepada mereka diterima, dijadikanlah pada abad ketiga sebagai agama resmi kerajaan. Dan dengan kekuasaan dan juga dengan politik, agama itu dengan mudah menyebar ke seluruh penjuru bumi, sampai ke Nusantara juga. Makanya tidak ada ajaran Kristen itu dipelopori oleh praktisi Yudaism, bahwa Bani Israel dari keturunan Yakub berkongko-kongko menyeberangi lautan, lalu kemudian sampai ke Indonesia mengajarkan Kristen. Nggak ada, nggak ada. Bahkan Kristen sendiri ditolak di sana, karena Kristen ini adalah sebuah agama yang berdiri sendiri di luar daripada tatanan kitab sucinya orang Yahudi, tetapi memang diajarkan oleh orang Farisi itu sendiri. Silakan. Masya Allah, mantap. Ada lagi bang? Kalau saudara saya butuh data, saya kasih data baik dari Al-Quran maupun dari Bible. Saya kasih data pembuktian bahwa Kristen itu memang diajarkan orang Farisi, tapi bukan nabi-nabi yang mengajarkan, tapi orang Farisi. Ya, tapi Bang Juma tadi kan pertanyaannya begini. Hal apa yang selain kelahiran Yesus, ajaran Yesus mana yang menurut abang itu buruk atau kurang cocok gitu loh ajarannya? Itu kan yang ajaran Yesus kan yang kami imani. Nah, ajaran yang mana atau yang seperti apa yang membuat abang ini menolak ajaran itu gitu loh, selain daripada kelahiran Yesus? Karena yang ditanyakan, kenapa Yesus Tuhan, kenapa manusia jadi Tuhan, kan itu aja. Ada nggak sih selain itu gitu loh maksud saya? Baik. Yang pertama, selain daripada yang saudara sampaikan tadi, yang pertama, sejatinya ajaran Yesus itu sudah selesai, tamat dia di sana, selesai dia. Kenapa dikatakan selesai? Karena Yesus sendiri mengatakan, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Ketika Roh Kudus itu datang, satu, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan adalah apa yang dia dengarkan dari Tuhan. Dua. Yang ketiga, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Namun apabila ia datang, yaitu Roh Penghibur atau Roh Kudus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu. Tiga. Yang keempat, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ahli Taurat. Waspadalah ke itu yang keempat. Kemudian yang paling terakhir adalah ketika Yesus sendiri mengatakan bahwasanya di dalam Matius 23 nomor 1 sampai seterusnya, janganlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat sudah menguasai kursi Musa, tetapi mereka tidak melakukan isi Torah, ajaran Musa. Jangan kau dengarkan, tapi ikuti perintahnya. Sebab mereka mengajarkan hukum Taurat, tapi mereka tidak melakukan. Bagaimana dengan Kristen? Mereka mengajarkan Taurat, 10 hukum Taurat. Mereka ajarkan, jangan ada Tuhan lain di hadapanku, jangan bersaksi dusta, kuduskan hari Sabat, hormati kedua orang tuamu. Tetapi itu cuma hanya di lisan. Semua 10 hukum Taurat ini dibantah habis. Meskipun kemudian teman-teman Kristen itu mengaku kami adalah pelanjut tongkat estafet pengajaran Nabi Musa, kami ini adalah Israel rohani dan seterusnya. Akan tetapi pada implementasi kehidupan sehari-hari, tengok konsep ketuhanannya, tengok konsep kitab sucinya, tengok konsep kenabiannya, tengok konsep ibadahnya. Semua bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para nabi. Nah, inilah yang menyebabkan kami umat Islam itu ngapain harus Kristen? Kristen itu bukan ajaran Yesus. Tak ada ajaran setelah Yesus kecuali ajaran Roh Kudus yang mengajarkan segala hukum-hukum. Nah, sekarang segala hukum-hukum yang diajarkan Kristen itu apa? Hanya satu, kasih. Selainnya nggak ada.
Sementara ketika Roh Kudus itu dia akan mengajarkan segala hukum-hukum, segala pengajaran, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Kalau dikatakan pengisapan dunia akan dosa, berarti terkait dengan hukum-hukum makruh, haram, halal, boleh, mubah, dan seterusnya. Dan itu tidak disifati dan tidak ada muatannya dalam ajaran Kristen. Nah, itulah sebabnya sebaik-baiknya Kristen, sebenar-benarnya Kristen, Kristen itu bukan ajaran para nabi. Kristen itu bukan ajaran Tuhan, tetapi ajaran manusia yang kemudian punya kaidah-kaidah di dalamnya. Baik, memang baik, tapi baik belum tentu benar. Contoh, ini terakhir dari saya sebelum Anda ambil alih. Contoh misalnya, penyembahan terhadap manusia atau penyerahan terhadap anak manusia kepada Theos. Rentetan demi rentetan data dalil di dalam kitabnya orang Yahudi, penekanan, perintah dan larangan terkait dengan persembahan darah. Darah hewan, darah hewan, darah hewan, darah hewan, darah hewan. Tiba-tiba berubah darah manusia. Untuk supaya dianggap sebagai darah hewan, anak manusia ini pun difitnah disebut sebagai anak binatang, yaitu anak domba. Demi apa? Untuk melegalkan ajaran bahwa dia ini sebenarnya adalah manusia yang kemudian jadi domba, atau dia sebenarnya ini adalah domba tapi pura-pura jadi manusia. Sementara larangannya jelas. Persembahkanlah persembahan hewan, ternak, lembu, sapi, kambing, domba. Kok tiba-tiba berubah jadi manusia? Sedangkan Tuhan sendiri dalam Kejadian 22 nomor 13, yang tadinya manusia, anak tunggal, dirubah oleh Tuhan menjadi binatang. Loh, kok ini nyata-nyata perintahnya binatang dirubah oleh Kristen menjadi manusia. Inilah penyebabnya kenapa saya pribadi dan umat Islam itu sulit kemudian untuk menjadi seorang Kristen. Karena semua proses yang ada di dalamnya itu buatan manusia, bukan wahyu dari Tuhan. Demikian. Bang Handi mungkin boleh 15 menit Bang Handi, teman-teman yang lain. Oke, silakan Pak. Boleh Pak, ada ya, Bang Handi ya. Lanjut. 15 menit ya. Habis ini saya masuk lagi ya Bang ya. Saya di kegiatan sebentar aja, 15 menit. Oke Bang. Ya, lanjut. Oke. Bang Andi lanjutin tema yang tadi aja Bang Andi. Iya bisa. Bang Forever. Bang Forever masih aktif? Oke. Iya, ada. Gimana mau tanggapin tadi soal Bang Juma dulu? Silakan. Ini kita sapa dulu guru kita juga nih, Mahadewa. Assalamualaikum. Oh iya, astaga, saya nggak lihat layar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Silakan sampai lanjut dia. Lanjut. Ada pedagang semangka dari Bogor nih. Gimana Bang Forever? Silakan lanjut tanggapannya atau mau? Iya, memang karena dasar iman Kristen dan Islam sudah berbeda. Jadi kalau dasar iman Kristen, kita ini manusia berdosa. Tidak ada manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, atau tidak ada perbuatan baik yang dapat menyelamatkan manusia itu sendiri. Jadi manusia itu butuh karya Tuhan sendirilah yang bisa menyelamatkan manusia. Tidak ada orang lain, tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkan manusia dari api neraka kekal. Karena setiap orang pasti berdosa, setiap orang yang berdosa pasti maut. Tidak ada embel-embel kita berbuat baik, kita berkorban atau kita berbuat apalah untuk mencari penembusan dosa itu selain daripada Tuhan sendiri yang menembus kita. Jadi dasar iman Kristen, Tuhan Yesuslah yang Allah itu sendiri yang turun ke bumi menebus kita, orang percaya. Bagi orang yang percaya saja, bagi yang tidak percaya tidak apa-apa. Ya, itulah karena sudah beda konsep kita ya. Jadi itu udah dari Pak Forever sudah menanggapi Bang Juma. Bang Forever ini volumenya kurang. Ya, bentar ya Bang Ajo. Jadi kita karena sambil menunggu Bang Juma, kita lanjut ke Pak Handi, temanya tentang iman dengan akal. Oke, lanjut Pak Handi. Ya, saya tambahin dikit sebenarnya Bang Mahadewa ilmu dari sini masuk nih. Tapi saya dikit aja lah bahwa kalau kita pakai akal, sebagaimana juga di Bible kan disuruh pakai akal budimu gitu kan. Pak Aco di mute dulu. Aduh, mengganggu. Di mute Bang.
Bang Aco, dipencet mic-nya dipencet Bang Aco. Jangan sampai aku turun tangan ini. Jangan galak-galak dulu. Nggak bisa mute ya di mute gitu. Nggak ganggu, nggak bisa. Jadi kalau manusia itu Anda katakan berdosa ya benar Bang. Tapi kan udah dijelaskan tadi Bang Juma, itu kan bertahap. Di zaman dulu itu ya orang kalau berdosa itu dosanya besar ya itu lembu yang besar, kecil ya kecil lah, seperti kambing domba kan begitu. Tidak ada Tuhan turun ke bumi untuk menghapus dosa. Nggak perlu itu. Nggak perlu Bang. Cukup kalau kita merasa berdosa dengan apa yang sudah digariskan Tuhan itu ya langsung aja by direct. Kalau kita di Islam hablum minallah langsung gitu. Minta langsung bertobat, tobat nasuha. Sebaik-baiknya tobat itu gitu. Nggak perlu ada media kita pakai. Itu ya. Kalau teman-teman Kristen kan harus ada yang turun dikorbankan di salib dengan darahnya menghapus dosa. Nah kalau ini sudah terjadi artinya harus konsisten juga bahwa ya tidak ada dosa lagi buat Kristen, kan masih ada juga dosa. Nah gimana caranya? Jadi gini Bang. Sebentar Bang. Apakah belum kelar Bang? Apakah mencari orang lagi untuk disalib? Kan tidak. Sebaiknya saja mari kita pakai akal kita bahwa bapak tidak menanggung dosa ayahnya, ayah tidak menanggung dosa anaknya, dosa ditanggung masing-masing gitu ya. Nggak usah pakai sarana. Bagaimana cara supaya Anda tidak berdosa? Kalau Anda menganggap Bible itu kitab suci, tengok bagaimana cara Yesus untuk berdoa begitu. Isi doanya tergantung niat Anda mau apa gitu. Itu aja sih Bang, langsung direct aja kepada Tuhan bahwa Anda berdosa ya minta ampun. Semoga dosa Anda diampuni gitu. Tapi bagaimana caranya Anda mau minta ampun kepada siapa? Nah ini juga menjadi suatu bumerang buat teman kita Kristen gitu. Itu sih Pak Forever. Kalau bisa akal dipakai, kalau ada dosa ya nggak usahlah pakai media untuk menghapusnya Bang. Sekian dari saya. Oke, lah itu ada tanggapan dari Pak Handi. Kalau berkaitan seperti itu Bang Andi, tidak ada satu orang pun yang bakal ke surga Bang Andi, karena semua orang berdosa dan tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil Bang Andi, karena Allah itu Maha Kudus, tidak ada satu dosa pun mampu bertahan di hadapannya. Oke. Jadi mau dosa kecil, dosa besar, dosa tetaplah dosa. Upah dosa ialah maut. Begitu Oke. Bang Andi. Dosa yang Pak Forever, dosa yang paling besar itu menduakan Tuhan Pak. Menyembah Tuhan yang bukan Tuhan itu paling besar itu, tidak bisa dimaafkan itu. Neraka abadi di dalamnya kan gitu. Saya mau tanya Pak Forever dulu Bang. Kalau misalnya ada Kristen yang membunuh terus berdosa begitu, apakah mencari orang untuk disalib supaya ada petumpahan darah menghapus dosa, atau memanggil Yesus kembali untuk disalib? Bagaimana caranya Anda untuk menghapus dosa Anda kalau Anda punya dosa sekarang? Caranya bagaimana Bang? Maksudnya orangnya ini berbuat dosa membunuh orang gitu kan? Iya. Gimana cara menghapus dosa Caranya, itu? cara dia mau ke surga, ya dia harus terima Yesus sungguh-sungguh. Dia harus benar-benar minta ampun. Bagaimana caranya? Ya dia ke kantor polisi, sekalipun dia belum ditangkap polisi, dia harus menyerahkan dirinya sendiri. Dia harus mengakui saya telah bunuh orang. Gitu. Masalah nanti di pengadilan mau dihukum mati, ya itu harga yang harus dia bayar. Tapi karena dia udah bertobat, dia perlu. Dimit dulu Bang Juma ya, bisa nggak dibantu dimit Bang Juma? Kedengeran ya kasihan. Guru Bang Juma di. Nggak apa-apa ya. Nggak Bisa apa-apa. dimit dari Beliau situ. lagi. Ya. Bisa dimit dari situ kok. Ini baru kali ini aku mute Bang Juma nih. Nggak apa-apa daripada kedengeran gitu ya. Kalau ini yang Anda buat, kalau ada Kristen berbuat dosa, cukup percaya Yesus sebagai Tuhan, dosa Anda diampuni begitu. Bukankah sebelum berbuat dosa juga tidak. Ntar dulu Bang, saya belum selesai. Kan, oke. Anda mengatakan serahkan dirimu ke polisi, itu nggak menghapus dosa Bang. Gitu ya. Itu nggak menghapus dosa, itu hanya imbas dari perbuatan Anda. Pertanyaan saya Bang, cara Kristen itu bagaimana kalau dia berdosa? Caranya bagaimana? Apa yang dia lakukan? Apakah ada operating prosedur dari Yesus bahwa setiap Kristen yang berdosa lakukan seperti ini? Itu maksudnya Bang, silakan. Ini ya, jadi Tuhan itu melihat hati. Tuhan itu maha segalanya. Dia bisa melihat hati ini, orang ini benar-benar bertobat atau tidak. Percuma kalau dia cuma ngomong-ngomong sama aku bertobat, tapi di dalam hatinya dia tidak bertobat.
begitu. Jadi Tuhan tahu kok orang ini sungguh-sungguh bertobat dan menyesali perbuatan dosanya atau tidak, dia tahu. Nah, untuk dia lapor ke polisi tadi itu adalah ya upah yang harus dia bayar akibat perbuatannya. Sekalipun dia nanti dihukum mati oleh polisi, dia harus rela gitu loh, karena itu dia harus tunduk pada hukum yang berlaku. Di satu sisi dia sudah bertobat dalam hatinya, dia terima Yesus, saya yakin dia masuk surga. Terus apa untungnya gitu orang Kristen Yesus menebus dosa di tiang salib dengan pertumpahan darah? Apa untungnya, Bang? Untungnya itu tadi, tidak ada seorang pun manusia bisa selamat oleh karena perbuatan baiknya sendiri. Tidak ada seorang pun, sekalipun dia sebaik apapun orang itu, tidak akan mampu. Bukankah dosa itu bukankah dosa Abang sudah ditebus Yesus di salib? Kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ketika kita sudah mengimani Yesus disalib untuk kita tidak akan berbuat dosa. Buktinya masih banyak orang yang berbuat dosa, Bang. Benar. Tapi kan namanya manusia, kita memiliki sifat kedagingan. Roh itu kuat, tetapi daging itu lemah. Yesus mati di tiang, aplikasikan ke dalam kehidupan Kristen, Bang. Aplikasinya ya bagi orang yang mengimani Yesus telah disalib dan mengimaninya dia telah menebus dosa kita, kita harus melakukan apa yang diajarkan. Oke. Kita harus Pikul salib. Apa yang diajarkan, Bang? Apa yang diajarkan Yesus supaya Anda selamat masuk surga? Apa ajarannya, Bang? Hiduplah kudus. Jadilah seperti aku, jadilah seperti Yesus. Yesus itu manusia. Anda bisa jadi seperti Yesus, Bang? Bisa. Maksudnya? Anda bisa seperti Yesus. Kita sebagai manusia tidak mungkin bisa seperti Yesus, tapi paling tidak kita sudah ada role modelnya. Kita harus menjadi seperti Yesus. Ada contoh lah paling tidak. Kalau kira-kira Yesus pernah mengambil contoh, Kristen nggak lakukan bagaimana, Bang? Maksudnya gimana? Oke, jangan lagi bawa itu tradisi Yahudi ya. Yesus mengambil contoh berdoa kepada Bapaknya satu, gitu ya. Satu. Yesus itu masuk bait suci. Dua. Yesus itu tidak dalam nama Bapa kok. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ditutup dengan dalam nama Yesus. Amin. Itu kita tidak, orang Kristen tidak memisahkan itu. Kita tidak menyembah Tuhan. Ada nggak perintah Yesus bagaimana cara Anda beribadah? Beribadah. 2-3 orang berkumpul, aku hadir di situ. Jadi tidak patok Anda, gereja itu hanya bangunan, hanya gedung. Enggak. Maksud saya itu 2-3 orang berkumpul itu sudah ibadah menurut kita. Gitu. Jadi asal ngumpul ngobrolin Yesus ibadah gitu ya, Bang? Berdoa. Ngumpul bukan gibah ya, ngumpul ya kita berdoa lah, Bang Andi. Ya. Gitu, Bang. Terus perintah Yesus, santai Bang Andi. Ada nggak perintah Yesus cara beribadah seperti ini gitu, gerakannya apa begitu? Nggak ada. Berdoa lah. Berarti Anda nggak bisa seperti Yesus, Bang. Yesus itu berdoa itu dia sujud dan berdoa, Bang. Sujud dia, Bang. Kita juga ada bersujud, kita berlutut. Sebagian gereja masih sujud ada apa berlutut, Bang? Berlutut begitu. Sujud, Bang, bukan berlutut. Sujud ada Kristen Ortodok ada yang sujud. Iya, Ortodok lah, Anda bawa-bawa. Denomnya Kan juga. Ortodok emang ada di Indonesia, Bang. Juga. Ortodok ada di Indonesia. Itu kurang tahu saya. Nah, Bang sendiri gimana, Bang? Apakah Anda beribadah seperti Yesus? Beribadah kalau menurut iman Kristen bukan tata caranya harus begini, harus begini. Berarti Anda kalau begitu Anda nggak seperti Yesus, Bang. Yesus tidak berkata harus seperti ini. Tidak dibilang seperti itu. Nah, sekarang yang membuat bagaimana Yesus cara berdoa, ya. Kan muridnya bertanya, bagaimana guru kami berdoa? Demikianlah kamu harus berdoa. Tuhan Yesus ajarkan doa. Jadi, tapi gerakannya ada, Bang. Yesus punya gerakan loh. Di mana ayatnya? Ya, Yesus waktu di Bukit Getsemani semalaman dia berdoa, sujud, Bang. Semalaman lagi pula. Sujud, Bang. Sujudnya gimana? Sujud, Bang. Ya underground seperti orang Muslim sholat. Tidak ada dijelaskan seperti itu. Ada, Bang. Masa nggak pernah baca datanya, Bang? Ya, saya kasih ya. Udah, Bang. Ada, Bang. Di Matius 26:39.
Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, dan seterusnya. Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Sujud itu pakai gerakan fisik, Bang, bukan dengan mulut saja. Gitu loh. Bagaimana ini, Bang? Matius 26:39. Ya mungkin kita kurang tahu ya kalau yang itu ya. Pokok kalau saya sih berdoa ya berdoa aja. Tuhan Berarti melihat hati, tidak melihat artinya, Bang, gayanya harus begini. Kita yang, berdoa dengan ketulusan hati. itulah saya maksud Tuhan tadi. melihat hati kok. Itulah yang maksud tadi dengan masuk Bang Juma, bahwa itulah maksud tadi Bang Juma menerangkan bahwa Kristen ini gitu ya, tidak bersumber dari ajaran para nabi. Begitu. Bersumber dari Itu begini, barat analoginya Yesus mengatakan ketika ada yang makan, boleh makan ini enggak, boleh makan itu enggak. Yesus berkata, bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan kamu, tapi apa yang keluar dari itu Paulus yang ngomong, Bang. Itu Paulus yang ngomong, bukan Yesus yang ngomong. Enggak. Ini Paulus, sabar, saya potong sedikit. Bang Forever, Dari mana? Bang Forever suaranya dibesarin dikit. Kasihan orang di bawah nggak dengar, Bang. Iya, nggak dengar. Dibesarin sedikit, Bang. Ini udah mungkin sorry mungkin mix saya. Ya nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak bisa gitu aja nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Nah, kalau Pak Forever seperti itu berarti Anda bukan pengikut Yesus, Anda pengikut Paulus. Ya, Kalau udah kita begitu ya berdoa is dalam oke. nama Paulus, gitu kan. Kita kan berdoa dalam nama Yesus. Maksudnya berdoa atas nama, yang mengabulkan doa siapa sih, Bang, menurut Anda? Yang mengabulkan doa siapa? Tuhan Yesus. Bukan Bapaknya Yesus yang mengabulkan doa. Bapa dan Yesus adalah satu. Satu bagaimana, Bang? Bang Andi jangan coba di split gitu loh. Anda yang Aku dan split Bapa loh. adalah satu. Ya. Bang siapa melihat Bapa, dia melihat siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Oke, baik. Kok Yesus menerangkan Waktu bahwa Yesus, ini oke, Bang, baik. representasi dari Allah itu sendiri. Ya. Baik. Waktu Yesus berdoa kepada Bapaknya, dia satu atau berpisah, Bang? Maksudnya Waktu Yesus berdoa kepada Bapaknya, dia menyatu atau berpisah? itu kan sisi kemanusiaan Yesus. Nah. Bukankah Yesus itu 100%? Berarti dia nggak satu, Bang, berpisah dia. Jadi Yesus itu adalah firman-Nya. Firman-Nya yang menginkarnasi jadi manusia. Firman-Nya yang menginkarnasi manusia. Ya, oke, saya ikuti lagi. Waktu Yesus menjadi manusia, dia berdoa kepada Bapaknya, apakah dia menyatu atau berpisah? Menyatulah. Berpisahnya gimana? Satu di bumi, satu di surga, Bang. Berpisah atau menyatu? Menyatu. Bagaimana mungkin menyatu, Bang? Yesus ada di bumi beraktivitas, Bapa ada di surga. Yesus itu firman Allah. Firman-Nya, firman. Oke, kalau Yesus itu firman Allah, artinya firman Allah. Kalau Yesus itu firman, kalau Yesus itu firman, artinya firman berdoa kepada Bapa, gitu. Iya. Bagaimana mungkin firman berdoa, Bang? Ada ayatnya Bapa lebih besar dari aku kan. Ya paham kalau itu benar. Kalau Bapa lebih besar daripada Yesus, Yohanes 14:28 itu, berarti di sini yang Anda sembah yang lebih kecil, yang besar Anda anggurkan, gitu loh. Karena kan tadi menyembah atau meminta doa kepada Yesus, sedangkan Yesus ini lebih kecil daripada Bapak lebih besar. Kenapa Anda kesampingkan yang lebih besar, Anda utamakan yang lebih kecil, Bang? Kenapa? Kan dua-duanya disembah katanya, Bang Andi. Ya, itu dia. Sudahlah, Bang. Ini ajaran benar-benar merobek akal gitu loh. Kalau ini Anda pakai terus, mohon maaf, ini sampai kapanpun Anda tidak bisa akan memaksa akal Anda untuk melogiskan ini semua kecuali dengan iman saja. Nah, makanya topik kita hari ini akal dan iman itu, Anda kesampingkan logika sehat akalnya itu hanya iman saja. Nah, kalau iman saja ya silakan saja. Nah, ini yang nggak boleh Anda diskusi lagi nantinya jadinya kalau begini. Tolonglah jangan melawan kodrat. Lebih baik katakan bahwa kami menuhankan Tuhan yang pernah Yesus tuhankan. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Yesus bertuhan, Bang. Yesus di muka bumi ini itu Yesus nggak ateis, dia bertuhan karena dia manusia. Itu loh.
akal sehat kita pakai ya. Yesus di muka bumi itu, dia tuh seorang muslim. Apa sih muslim itu? Artinya tunduk dan patuh kepada Tuhannya, bukan begitu ya? Berserah diri tuh Yesus, Bang. Gak pernah dia sombong dia. Gitu lah ya. Jadi kalau Anda menuhankan orang yang berserah diri, ya itu iman Anda, tapi ya tolonglah pergunakanlah akal. Sembahlah Tuhannya Yesus. Kembalikan Yesus sebagaimana biasanya menurut Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Dia utusan. Kalau tanya tentang hal-hal yang bermuatan teologi ya, kayaknya kita masih belajar ya Bang Andi. Kita memang agak namanya tidak semua orang paham Alkitab. Tidak semua orang bisa menerjemahkan Alkitab itu. Tapi kita tiap hari belajar di mana? Kita banyak ada kayak channelnya Bro Erben. Aku mau undang Bang Andi masuk di sana gitu loh. Kita diskusi sama-sama di sana. Enggak, sebelum saya diskusi ke Erben, nanti kita tanyakan hal ini. Kita tanyakan hal ini gitu loh. Iya, Bang. Jadi dapat jawaban yang mantap gitu loh. Kalau saya udah biasa, siapa-siapa. Saya udah biasa diskusi sama Erben. Ya. Sebelum Erben diskusi sama umat Islam, lebih baik dia selesaikan dulu sama Herdi yang Wanes itu. Lebih selesaikan dulu lah konsep ketuhanan Anda. Masih di kick kalau ke sana Bang, di kick Bang. Gitu loh ya. Enggak lah. Selesaikan dulu secara saya terakhir minggu lalu sama Erben 4 kali saya di kick. Orang saksikan itu, puluhan ribu manusia yang saksikan saya. Di kick, dinaikkan, begitu tidak sesuai dengan yang diharapkan, di kick lagi. Soalnya iya, dia takut. Cuma Bro Andi kapasitasnya kalau ingin bertanya yang selevel lah. Kalau Bang Juma mungkin levelnya sama Bro Erben cocok, sama Bro Andi juga cocok. Waduh, kita diskusi baik-baik aja gitu. Abang, ini yang bicara siapa? Bang siapa nih? Bang Tegas. Bang gini. Ya. Saya katakan semakin orang itu mendalami Bible, mereka akan semakin takut berdialog dengan apologet Muslim. Kenapa? Karena Bible yang akan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Bible lah yang lawannya orang Kristen yang sesungguhnya, bukan kami. Musuh terberat apologet Kristen itu adalah Bible-nya. Dan saya pastikan itu, siapapun itu dari pihak Kristen akan roboh dengan sendirinya, bukan dengan Al-Quran, tapi dengan Bible. Saya pastikan itu, Bang. Kalau kita mau diskusi kita ke sana. Soalnya kalau udah sering, kemarin saya di-kick sampai 4 kali loh. Nanti saya bilang. Iya, tolong sampaikan kepada beliau. Iya, karena saya dengan Erben itu, waduh, Erben bukan siapa-siapa bagi saya. Maaf, saya bilang. Ya, nggak boleh begitu, Bang. Oh, itu fakta, Bung. Itu fakta. Erben cuman bisa menggunakan PowerPoint. Kalau mati lampu selesai dia. PowerPoint yang tanpa poin, gak ada poinnya. Kenapa? Semua ajaran yang diajukan kemudian untuk membantah ajaran Yesus itu ajaran Paulus. Jadi yang terjadi adalah kita buktikan aja, Bang Juma. Kita buktikan aja. Gitu. Abang tinggal buka channel saya. Di situ bertaburan Erben buat tak mampu tak berdaya apa-apa. Bang Forever, perdebatan antara Bang Juma sama Bang Reben itu sampai dia kabur digantikan sama Ryan, itu abang udah saksikan belum? Udah saksikan belum? Nah, nanti abang cek tanya-tanya teman Kristennya waktu dia Bang Reben debat sama Bang Juma itu siapa yang kabur tuh sampai gantiin sama Ryan? Saya setiap hari belajar di rumahnya Bang Erben. Jadi begini Pak, tidak boleh Bapak ambil kesimpulan. Jauh Pak, beda Pak. Bang Juma sama Bang Rem jauh Pak, beda. Dari segi ilmu pun jauh Pak. Menceret air dia Bang, masalahnya Bang. Dari lari Pak, jauh Pak. Makanya mereka takut ketika Bang Juma muncul tuh mereka takut. Seperti yang dibahas tadi sama Bang Juma, takut sama Bible-nya sendiri. Karena yang lebih menguasai Bible itu Bang Juma daripada mereka. Begitu Pak. Jadi gini Saudara Forever, konsentrasi Saudara Erben itu mempertahankan jemaat. Maka segala upaya dilakukan kemudian supaya jemaat bisa bertahan. Sementara saya tidak ada beban.
Karena saya tidak mengimani kitab itu. Kedua, saya tidak mengharapkan ada fulus dari sana. Berbeda dengan orang yang membutuhkan perpuluhan. Mereka harus di sisi lain menyembunyikan apa yang mereka harus sembunyikan dari Bible. Ini Bang Juma, asumsinya salah Bang Juma. Pak Erben di komal yang dia buka itu tidak saling mengenal satu sama lain. Dan kita pun dari gereja-gereja yang berbeda-beda. Jadi di situ pun Pak Erben tidak dapat apapun, dia tidak cari koin, dia cuma mengajar di situ. Bapak ini denomnya apa, Bang? Ayo masuk gitu. Bapak ini denomnya apa? Denomnya apa, ya? Suruh aja Erben kesini sekarang, Bang. Kalau di Komal Muslim itu tidak ada kick selama yang dikedepankan itu adalah ilmu. Sedangkan kalau kita ke Erben, saya rasakan saya dipecundangi di sana, dinaikkan. Habis itu di-kick, habis itu di-mute, habis itu di-kick, habis itu di-mute. Terakhir saya diblokir permanen. Coba bayangkan itu. Terus gimana ya? Masalahnya gini, Bang. Sayang sekali kalau sampai di ban permanen, kan kita namanya diskusi jangan saling ban gitu ya, jangan saling ban. Iya, permanen. masalahnya gini, Bang. Masalahnya gini. Kemana teman-teman Kristen, jangan Erben karena Erben terlalu minim buat saya. Kemana tokoh-tokoh gereja yang paham Bible ketika ditanyai Tuhan minta persembahan kepada Bani Israel, persembahan darah hewan atau persembahan darah manusia? Kira-kira teman-teman Kristen yang lulusan S3 menjawab ini dengan pola apa? Gak ada jawabannya, Bang. Mau kayak mana menghadapi itu semua? Terus kemudian yang disebutkan informasi akurat adalah informasi ketika mata rantai pembawa kabar itu saling berkesinambungan. Nah, Yesus menerima firman. Lalu Yesus dalam menerima firman tidak menambahi, tidak mengurangi firman tersebut. Lalu firman itu telah disampaikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya angkatan pertama dibasmi oleh Paulus. Lalu surat-surat Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan 14 kitab Paulus itu ilmunya dari mana? Dapat ilmu dari mana? Mata rantainya kemana perginya? Apakah sebelum murid-murid ini dianiaya oleh Paulus, terlebih dahulu diikat tangannya, kemudian disuruh berbicara apa yang kau dengarkan dari Yesus, lalu kemudian Paulus mencatat? Kan tidak mungkin. Lalu dari mana sumbernya berita-berita yang ada dalam kitabnya Paulus itu sendiri? Tidak nyampai kepada Yesus. Nah, inilah yang saya katakan penderitaan yang amat berat sekali ketika teman-teman apologet Kristen itu berhadapan dengan kami apologet yang paham Bible. Mereka akan sangat menderita sekali. Maka salah satunya cara adalah Bang Suma itu penghujan, Bang Suma itu adalah penista, Bang Suma itu cari koin dan seterusnya. Itu yang bisa mereka jadikan sebagai dasar untuk mencegat saya di dalam menyampaikan berita yang ada dalam Bible. Tapi nggak ada larangan kan, Bang? Belajar Bible nggak ada larangan kan? Belajar Al-Quran juga tidak ada larangan kan? Sama-sama kan nggak ada larangan bahwa umat lain di luar Kristen nggak boleh baca Bible. Boleh aja kan? Boleh. Jadi tidak salah ketika kami umat Islam yang tidak ada tendensi perpuluhan, tidak ada tendensi kejar jemaat, tidak ada tendensi kejar pamor dari tokoh-tokoh yang lain, dari pendeta-pendeta yang lain, di dalam mengkaji Bible. Sehingga saya bebas-bebas saja. Saya hanya menyajikan data di mana Yesus dikatakan bahwa dia harus jadi mayat untuk menjadi Tuhan. Tinggal kubacakan Roma 14 nomor 9. Yesus mati supaya Yesus mati lalu bangkit agar menjadi Tuhan, agar dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah. Itu supaya dia menjadi Tuhan, dia harus mati dulu. Yesus netek, semua bisa kita jelaskan dan tidak ada pola yang terukur kemudian yang bisa dijadikan sebagai pijakan untuk membantai itu semua. Ya sebisa-bisanya bertahan, tapi bertahannya ya belepotan, akal-akalan. Nah, kenapa itu bisa terjadi, Bang? Karena Yesus memang sudah menubuatkan. Di dalam Matius 23 itu, barang siapa yang kemudian membangun rumahnya, membangun imannya dari perkataan-perkataan yang bukan dari firman Tuhan, maka kata Yesus, dia laksana mendirikan rumahnya di atas pasir.
Barang siapa yang melakukan perkataan-perkataan berdasarkan firman Tuhan, kata Yesus, dia laksana mendirikan rumah di atas batu karang. Maksudnya, berbicara apapun tentang kaidah hukum, kalau itu berdasarkan firman Tuhan, pasti ada asasnya, ada sumbernya. Ada kisi-kisi yang berasal dari firman itu sendiri. Tapi kalau Kristen berbicara tentang ketuhanan Yesus, apa dasar pijakannya? Doktrin, dogma. Mematikan akal sehat. Inilah yang disebut mendirikan rumah di atas pasir. Dihempus angin sedikit, hancur. Diterpah badai sedikit, hancur. Tapi kalau rumah di atas batu karang, mau sekuat apapun kemudian Al-Quran itu dirongrong oleh kekuatan yang ada di atas muka bumi ini, kebenaran kalam ilahi tetap akan. Bang Juma. Itu di Alkitab Bang Juma. Iya, itu kan memang di betul. Alkitab ya. Itu, iya, betul. Itu merujuk ya ke Kristenan lah. Jangan dipakai ke analogi ke agama abang. Enggak. Gitu loh. Enggak, Gimana? itu ada kaitannya dengan Al-Quran. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu ada kaitannya, Bang. Al-Quran itu hadir untuk kemudian meluruskan agama, konsep ketuhanan, konsep kenabian, konsep kitab suci, ajaran-ajaran terdahulu. Makanya jangan heran ketika Al-Quran itu ibarat reformasi yang leluasa berbicara Orde Baru, leluasa berbicara Orde Lama. Berbeda, Orde Lama tidak akan mungkin berbicara Orde Baru. Orde Baru demikian juga adanya, tidak mungkin membahas reformasi. Begitulah kemudian yang disifati kitab kita. Al-Quran yang diutus kemudian diwahyukan terakhir, itu membahas kitab-kitab sebelum Al-Quran. Maka jangan heran kalau umat Islam lebih menguasai materi ini. Begitu, Bang. Ya itulah keadaan yang tidak bisa dipungkiri. Makanya coba kita lihat Nusantara ini ya, Bang. Kita lihat Nusantara ini. Nusantara ini sistem kerajaan. Kemudian ditekan, dijajah, diperbudak. Ya. Diperbudak dengan cara apa? Tidak serta-merta hanya dirampas hartanya. Tidak, tapi dikasih fasilitas, dibuatkan jalan, dibuatkan sekolah, dibuatkan rumah sakit. Tapi karena yang datang membawa rumah sakit, membawa sekolah, membawa gedung-gedung mewah ini ajarannya tidak rasional, tetap aja mereka ditolak. Minoritas sampai hari ini. Itu logika sederhananya. Islam kemudian hanya datang sebagai pedagang, memperlihatkan cara ibadah, cara sujud kepada Tuhan. Tapi penduduknya yang tadinya non-Islam, mayoritas menjadi Islam tanpa ada tendensi penjajahan, penekanan, pembunuhan, perampasan, dan seterusnya. Kenapa bisa mayoritas? Padahal Islam dan Kristen adalah sama-sama agama yang mengungsi dari luar masuk ke Nusantara. Kenapa bisa mayoritas Islam? Padahal kalau dipikir, harusnya kecenderungan kita manusia lebih suka kepada yang sifatnya duniawi. Kristen kita lihat mampu mendirikan sekolah, pada saat menjajah membuat jembatan, membuat jalan dan seterusnya. Sejatinya kalau dia muatannya adalah muatan ilahi, kita semua akan berbondong-bondong ke sana. Tapi faktanya tidak. Tanya di dunia mayoritas apa, Bang Juma? Oke, kenapa Kristen itu mayoritas? Dengarkan saya, Bang. Kenapa Kristen itu mayoritas? Karena Kristen diajarkan ke pelosok bumi ini dengan kekuasaan dan penekanan. Kekuasaan dari mana? Kekuasaan dari Kekaisaran Romawi. Anda tahu enggak Kekaisaran Romawi itu? Sampai di mana cangkangnya ketika mereka berkuasa? Ayo. Mereka sudah mengalami peradaban. Dan ingat, negara-negara maju itu menganut agama apa? Bukan karena agamanya yang membuat mereka maju, bukan. Makanya sehebat apapun sebuah negara tidak mampu kemudian menjadikan Kristen atau Bible itu sebagai asas negara. Gak mampu dia. Berarti kebanyakan dari orang memeluk agama Kristen karena di Kristen bebas makan apapun, karena di Kristen tidak punya syariat apapun, karena di Kristen tidak ada kaidah penyembahan seperti apapun, tidak ada hukum wajib, tidak ada hukum larangan, bebas. Itulah yang menyebabkan kemudian mereka mayoritas. Tapi kemudian semayoritas-mayoritasnya mereka, orang-orang yang senantiasa menggunakan akal sehat mencari Tuhan, pasti mereka mu'alaf. Itu poinnya, Bang. Itu poinnya. Bukan karena kebenaran sehingga mayoritas, tapi karena kekuasaan, penekanan, penindasan, penjajahan, dan seterusnya. Itu dia sebabnya. Silakan. Tapi Bang Kreator, mohon pamit ini, Bang Zuma
Bang Handi, semua teman-teman mohon pamit. Oke, Untuk oke, Bang oke, Forever, saudaraku, silakan. Sena Harapan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan lanjut Pak Bang Forever tanggapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host, boleh dibacakan Ya. surat 6 116 menguatkan pernyataan Ahi Jumat tadi. Mungkin boleh. Apa Surat itu? 6 116. Surah 6. 6 Surah 6. 116 tentang kebanyakan manusia. Bang Juma, 116. sedikit saja Bang Juma. Iya. Enggak yang tadi ya. Silakan, Bang. Yang Bang Juma tadi katakan di era sekarang ada kebangkitan rohani Kristen besar-besaran. Saya lupa di mana dia bikin gereja 3 kilo kali 3 kilo panjangnya. Di situ tidak memakai kekerasan, tidak pakai penjajahan. Nah, itu kan era yang dulu. Tapi di era sekarang kita harus terima dan akui. Bahkan ajaran Kristen pun meluas sejauh itu. Yang orangnya kulitnya hitam-hitam, saya lupa. Jadi di sana banyak mujizat terjadi, orang mati bangkit. Itu di video ada, di videoin, dan itu bukan hoax. Jadi setiap hari di situ mujizat terjadi. Bahkan orang buta melihat orang lumpuh berjalan, itu terjadi Bang Cuma. Itu di era sekarang. Dan itu gerejanya 3, kalau nggak salah 3 kilo kali 3 kilo gedenya gerejanya. Orangnya pokoknya kulitnya hitam-hitam itu, kayak orang negro atau gimana. Saya lupa. Jadi itu menyangga ya Bang Cuma ya. Iya, apa Pak. nilai kebenaran itu bisa dilihat dari situ, Pak. Diukur dari situ, Pak. Karena tempat ibadahnya 3 kilo kali 3 kilo, sementara Sangat bisa. sangat bisa. Iya. Iya, karena Inilah akal ya. begini Luar biasa banyak akalnya. kejadian, banyak orang yang awalnya tidak percaya, tapi dia menjadi percaya gitu loh. Coba Pak ditampilkan datanya, Pak. Tampilkan datanya, Pak. Nah, Kita sama-sama tampilkan data dengan saya, Pak. Orang mati bisa bangkit, ternyata dia itu belum mati, Pak. Sama gereja. Hoak gitu, Pak. Tukang kayu. Saya ada datanya, Pak. Bapak boleh buka data di Google Silakan, Pak. Dr. Albert di Amerika, salah satu pendeta, ya kan, yang menyetujui bahwa orang yang membicarakan tentang mata bisa, yang buta bisa melihat, itu dibayar, Pak. Itu dibayar, Pak. Dr. Albert, coba Bapak buka tuh. Dr. Albert tuh, pernyataan dari Dr. Albert. Dia mengakui semua penipuan-penipuan yang dilakukan oleh pendeta-pendeta yang mengaku punya mukjizat. Nah, itu. Izin bacakan ayat ya yang Pak Angun bawa ya. Boleh ya? Ya, Bang. Silakan Bang, silakan. Nah, ini Pak Angon disuruh Al-An'am membacakan Al-An'am 116. Bos, ini kan Pak Forever ini kan membanggakan mentang-mentang ini ya, mungkin mayoritas dunia Kristen gitu kan. Nah, sebetulnya sudah ada di Al-Qur'an menceritakan gitu kan. Tidak Mereka membanggakan, tapi itu iya. kenyataan, Pak. Oke. Sorry ya. Ini aku bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Tuh, jadi tidak bisa dijadikan dalil juga, Bang. Lanjut, Bang. Saya direpot Bang. Ya, Forever turun nanti naik lagi. Turun dulu nanti naik lagi ya. Oke, tak kick dulu. Iya. Makasih Bang. Ya. Padahal kalem loh orangnya. Naik lagi. Man, ada yang direpot kenapa dia? Ngomong apa tadi, Kang? Enggak ada sih. Belajar. Padahal dia Oh. kalem loh orangnya. Ya, Mungkin kalau dia naik- teman-teman di bawah, naik lagi. kalau sekiranya sahabat kita ini baik, sopan, dan berdiskusi secara ini, ya jangan di inilah, kita ngikutin. Enggak, Tolong ya, kadang-kadang teman-teman walaupun enggak direpot, kadang-kadang ada perkataannya mungkin yang apa ya, menurut Itu makanya saya salah. nanya, dia ada Dari ngomong apa TikTok barusan kayaknya. gitu. Dari Dari TikTok TikTok. kayaknya. Iya, TikToknya langsung. Baik. Maaf teman-teman, bukan menuduh Alin semua. Lanjut. Tapi dia naik lagi di sini. Iya, jadi teman-teman, Masya Allah ya, apa yang disampaikan oleh Akhi
Buddha Angon ya terkait dengan ayat yang tadi, surah Al-An'am ayat 116. Dan juga di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 33 Allah Subhanahu wa taala menerangkan, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk Al-Quran dan agama Islam yang benar, yang mana Islam itu adalah agama untuk diunggulkan atas segala agama di atas muka bumi, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Jadi ini jelas sekali Al-Quran menerangkan seperti itu. Lalu kenapa dia unggul? Karena memang Al-Quran itu datang sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Kalau kitab-kitab sebelumnya hanya kepada kaum tertentu. Tapi kalau Al-Quran untuk seluruh umat manusia, litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kemudian hal ini bisa kita lihat di dalam kitabnya teman Kristen, Matius 22 nomor 14. Lalu Yesus mengakhiri perumpamaan itu dengan berkata, banyak orang yang diundang, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Pahit memang kedengarannya, karena ternyata memang hanya sedikit yang akan terpilih. Lalu kemudian Matius 19 nomor 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Dan yang terakhir yang sangat menyakitkan adalah di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23. Banyak orang yang akan berseru kepadaku. Banyak. Berseru apa? Tuhan, Tuhan, Tuhan. Siapa itu? Kristen. Karena umat Islam, umat Hindu, umat Buddha, yang lain yang ateis tidak mungkin kemudian menyeru Yesus dengan panggilan Tuhan. Begitu juga orang Yahudi. Tetapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Jadi apalah artinya rumah ibadah 100 kilo lebarnya keliling, tetapi kemudian semuanya diusir sebagai penjahat? Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang mengutus Yesus. Apa pembuktiannya? Kehendak Bapa agar manusia, Bani Israel, mempersembahkan persembahan hewan ternak. Tetapi mereka, orang Kristen yang gerejanya katanya 3 kilo kali 3 kilo ini, semuanya mengimani konsep persembahan penebusan salah itu dengan darah manusia. Nah, ajaran siapa yang mereka lakukan? Apakah itu kehendak Bapa agar manusia mempersembahkan darah anaknya? Tidak. Berarti oleh-oleh buat mereka adalah enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Kemana perginya orang jahat ini? Matius 13 nomor 50. Dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, jadi kalau Islam itu tidak banyak, nggak masalah. Bukan kualitas, bukan kuantitas, tapi kualitas yang kita butuhkan. Apa pembuktiannya? Di dalam Yesaya 42 nomor 1. Apa pembuktiannya? Di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Itu sudah jelas itu. Jadi Allah mendatangkan Al-Quran untuk sebagai jalan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Begitu juga di dalam surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Sedangkan kalau kita lihat dalam Yesaya 42 nomor 1, hambaku itu kepadanya aku berkenan, aku menaruh rohku di atasnya, dan dia akan menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Dan itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Saking hebatnya hukum-hukum ini, tentang cebok aja, membersihkan diri dari hadas aja, hukum itu harus diajarkan kepada bangsa-bangsa. Apa itu? Ketika kepepet, ketika darurat, PDAM tidak ada, perang berkecamuk, tidak ada air bersih, jauh dari air, tinggal di dalam pengungsian, yang ada hanya diri dan juga pakaian kita gunakan, maka Allah Subhanahu wa taala menorehkan melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, bersuci menggunakan batu, dan hukum itu harus disampaikan kepada seluruh bangsa-bangsa. Subhanallah. Ada yang mengatakan
Oh kita ini kan meskipun tak diajarin kan secara manusia logikanya jalan. Betul. Tapi yang kamu lakukan bukan hukum Tuhan. Hukum logikamu sendiri. Sedangkan Islam dikatakan apabila mereka kemudian beristinja membersihkan diri, tidak ada air darurat, boleh menggunakan batu. Dan itu adalah hukum dari langit. Dan ditegakkan kepada bangsa-bangsa. Subhanallah. Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang bisa membantah itu, gak ada yang bisa membantah. Sedangkan perintahnya di dalam kitab mereka, apabila kemudian mereka ingin membersihkan diri dari atau membuang hajat, yang diperintahkan di antara perlengkapanmu harus ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok untuk buang hajat, haruslah engkau menggali lubang, dan itu dan kemudian dikatakan bahwa engkau menggali lubang dengan sekop itu dan engkau menimbun kotoranmu dengan sekop itu. Apakah ini bisa ditegakkan kepada bangsa-bangsa? Tidak. Tidak sama sekali. Nah inilah yang kemudian menjadi dasar ukuran kebenaran itu. Tadi di awal saudara Forever mengatakan apa yang menjadi ukuran kebenaran Islam dan juga kesalahan dari agama mereka. Bible yang menerangkan itu, sementara Al-Quran menjelaskan dirinya, kebenarannya, dan juga ditopang oleh kitab di luar daripada Al-Quran. Gitu kan. Demikian Bang Handi dan teman-teman sekalian, silakan ditambahkan atau dikoreksi jika ada yang kurang. Silakan. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Ini kita sapa dulu nih tamu kita nih Bang James. Siang. Assalamualaikum. Halo Kang James. Yang ketiduran dia ini. Tadi Dewa nanggapin ini dulu ya. Ya, silakan Bang. Mengenai soal nilai kebenaran itu diukur dari yang namanya kemewahan gitu kan. Kemewahan tempat beribadah sampai 3 kilo kali 3 kilo. Tidak ada seperti itu nilai kebenaran itu. Nilai kebenaran tidak dinilai diukur dari kemewahan, kemiskinan, ketampanan, ataupun keburukan rupa. Tidak ada yang seperti itu. Andaikan Allah rasis ya, Allah rasis. Andaikan kemewahan, kekayaan bisa dihantarkan ke dalam surganya Allah, Fir'aun orang yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah. Dan andaikan keburukan rupa, kehinaan, keburukan rupa bisa dilemparkan sama Allah ke neraka jahanam, Bilal bin Rabah orang yang pertama kali Allah lemparkan ke neraka jahanam. Tetapi lihat faktanya, begitu dihinakan Fir'aun. Faktanya seperti itu. Sendalnya Bilal terdengar sampai ke arsy. Tetapi sepatu emasnya Fir'aun dicelupkan ke dalam neraka. Tidak dinilai dengan seperti itu. Tetapi yang tadi ada yang lucu ya. Statement dia mengatakan hiduplah kudus. Bagaimana mungkin mau hidup kudus? Kita umat muslim yang tiap hari berusaha mensucikan diri. Misalkan pada saat kita, mohon maaf sebelumnya ya, kita berhubungan badan dengan istri kita yang sudah menstruasi, mereka mandi junub. Nah sementara umat sebelah ini yang konon katanya hidup kudus, tetapi mereka mandi junub juga kagak. Ini gimana ceritanya mau masuk ke surga yang suci, ke surga yang kudus, mandi wajib juga kagak. Gimana ceritanya coba? Hah? Inilah ya yang namanya doktrin, yang namanya akal. Doktrin benar-benar mematikan akal. Ajaran mereka semua adalah ajaran yang terbalik, ajaran yang di luar nalar, ajaran yang tidak berakal sama sekali. Cuma cukup modal imani saja. Apa buktinya? Pertama, di dalam Keluaran 33 nomor 20 ya, di situ dijelaskan. Engkau tidak akan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ini jelas Tuhan. Tidak ada yang sanggup manusia manapun juga memandang zatnya Allah. Tidak ada yang sanggup. Tetapi di dalam perjanjian baru, ketika memandang Tuhan, malah Tuhan yang binasa. Ini terbalik apa tidak? Jelas terbalik. Di tempat ibadah mereka, banyak yang kerasukan. Tetapi ketika di luar, mereka sembuh dari kerasukan. Beda hanya dengan di Islam. Itu bro. Bentar. Ya, silakan. Satu bro, nanti kepanjangan. Ya. Saya lupa bro tanya apa di awal. Oh baik. Saya tanggapi mengenai soal ini ya. Sebentar. Sabar. Satu-satu dulu. Baik. Tadi bro yang pertama bilang begini. Apa tadi yang pertama? Kemewahan ya. Ya. Nah, saya baru dapat datanya. Itu di Nigeria. Kalau bro cek, itu tidak ada mewah-mewahnya. Silakan ditampilkan Pak, ditampilkan. Saya akan menampilkan yang namanya pendeta melakukan hoak-hoak Pak mengenai soal mujizat. Saya akan tampilkan seorang pendeta yang punya nomor telepon Tuhan. Bentar Pak ya, ayo tampilkan Pak datanya Pak. Nomor telepon Tuhan ya Allah. Oh ini benar loh ini benar, bukannya Dewa bohong.
Cuma itu Bukannya hoaknya dewa bohong. minta ampun. Tadi kan bro bilang kemewahan. Di Iya. Nigeria itu orangnya miskin-miskin bro. Tidak ada yang mewah di sana. Karena saking meledaknya itu ruangan sehingga dibikinlah kayak tenda. Tenda ini panjangnya 3 kali 3 kilo di Nigeria. Bisa dicek di YouTube. Baik. Kenapa Sebentar, sampai Pak. meledak seperti ini? Sebentar bro. Saya tampilkan mujizat yang bangkitkan orang mati sama yang pendeta punya nomor telepon Tuhan ya Pak ya. Bro, Sebentar. itu nanti aja. Ini saja. Oh, jangan nanti Pak, sekarang Pak. Kita bongkar. Yang namanya kebenaran harus kita bongkar. Yang namanya kebohongan harus kita Habis saya bongkar juga Pak. selesai, bro yang jawab. Iya. Saya dulu ya, belum kelar. Jadi kan itu kenapa tadi bro bilang kemewahan, sama sekali tidak mewah, itu cuma tenda ya, meluruskan asumsi bro tadi biar nggak salah paham. Kenapa Enggak, sampai tadi kan Bapak besarnya mengatakan panjang kepada 3 kali? kami, Pak. Bapak mengatakan kepada kami tempat ibadah itu ngaruh ternyata 3 km kali 3 km. Betul Ya. tidak? Ya, ini Nilai saya jelaskan kebenaran dulu, dinilainya dari tempat ibadah. Betul tidak, Pak? sabar dulu bro, sabar dulu. Ya benar, benar, sabar ya. Gini, kan itu kenapa sampai 3 kali 3 kilo? Karena kita kalau kasih volume 3 kilo kali 3 kilo itu kita bisa bayangkan berapa juta orang di sana bro. Nah, kenapa kok bisa sampai 3 berjuta-juta orang berjubel? Kita lihat aja deh Ibu Ida Dayak yang viral. Itu baru Ibu Ida Dayak. Kita tidak tahu dia pakai kuasa apa menyembuhkan orang. Itu baru satu Ibu Dayak, tapi bro lihat di YouTube berapa ratus orang itu minta kesembuhan sama dia. Sama di Nigeria sana, karena ada kasus dan banyak sekali tanda-tanda mujizat yang terjadi setiap hari, sehingga berbondong-bondonglah orang di sana. Ini mujizat yang terjadi pakai nama apa? Orang mati bangkit, orang lumpuh jalan, orang bisu bisa bicara, orang buta melihat. Itu pakai kuasa siapa? Nah, orang yang berbondong-bondong apa langsung Kristen? Tidak. Orang-orang itu sama halnya orang yang sakit, yang kepingin kesembuhan. Orang sakit kita bisa bayangkan, ada yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun gitu kan. Mereka ke sana cari apa awalnya? Ya cari mujizat, cari kesembuhan. Bukan mereka datang langsung mau jadi Kristen, tidak awalnya. Tapi karena sudah dijelaskan, mereka ini sembuh, mereka ini bisa mati bangkit karena iman apa, barulah mereka percaya. Oke lanjut, yang kedua tadi apa bro? Oh, saya sanggah Hebat dulu juga Pak. ya, Bentar Bang. Pak. Orang Saya udah- tampilkan data hebat dulu juga Pak. ya, orang udah mati bisa bangkit Mengenai ya. pendeta yang Bentar, punya Bang. nomor telepon Tuhan sama mujizat. Sebentar saya tampilkan Pak. Bentar ya, saya buka. Silakan Bang Juma ditanggapi dulu. Dewa lagi nyari data dulu. Iya, jadi gini, Yesus membangkitkan orang mati, membuat orang sembuh dari penyakitnya. Apakah mujizat-mujizat ini yang mengantar orang Kristen menjadi Kristen? Bukan. Yesus membangkitkan Lazarus, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Apakah ini yang menyebabkan orang-orang Kristen menyuhankan anak Maria? Bukan. Tapi apa yang membuat orang Kristen menuhankan Yesus? Doktrin dan dogma, kebebasan dari hukum-hukum Tuhan. Hanya datang ke gereja, nyanyi, konser, kemudian ibadah, tidak ada aturan. Kemudian apalagi tidak ada hukum-hukum Tuhan yang wajib untuk dilakukan. Kalau ditinggalkan berdosa, tidak ada kejar pahala, tidak dilarang makan babi, tidak diperintahkan bersunat. Itu yang menyebabkan orang Kristen menjadi Kristen. Kalau hanya karena mujizat, Yesus itu sudah mengakui mujizatnya itu apa. Dan orang Kristen ini bukan orang bodoh. Orang Kristen ini orang pintar-pintar. Ketika Yesus mengatakan segala mujizat yang aku lakukan, itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Tanya orang Kristen satu persatu. Suruh mereka berbaris. Menurut Yesus, pengakuan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, segala mujizat, segala tanda-tanda, segala kekuatan yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, tanda-tanda itu, kekuatan itu, mujizat itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Tanya kepada mereka, menurut Yesus, kesaksian Yesus, dia ini Tuhan atau utusan Tuhan? Seluruh Kristen di dunia akan mengatakan, oh itu utusan Tuhan. Yesus bersaksi bahwa dirinya utusan Tuhan. Berarti bukan karena mujizat yang menyebabkan Kristen menyembah Yesus. Bukan.
Tapi karena memang Kristen ini lemah akal. Mereka sama dengan orang Farisi. Matius 23 nomor 23 bicara tentang hukum Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan hukum Taurat. Kristen menjadi Kristen karena mereka ingin bebas di atas muka bumi ini, gak mau terikat dengan hukum. Galatia 5 nomor 1, dengan matinya Yesus dia telah memerdekakan kita dari aturan-aturan dan membebaskan kita dari penghambaan. Enak Kristen itu, makanya mereka mayoritas nyembah Yesus bukan karena kebenaran, tapi karena keenakan. Camkan dan catat itu. Silakan. Enak di mana Bang Juma? Oh, sekarang Baik, sekarang sebentar. saya tanya, Saya- apa yang wajib dalam hukum Kristen? Apa yang wajib? Ayo Bang, ayo saya nanya dulu. Apa yang wajib Nggak ada, dalam Bang. agama Kristen? Jawab saya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang wajib. Kristen bukan masalah ritual. Nggak ada. Jadi Anda jangan mengatakan Aku dulunya, Yesus aku itu dulunya. bermujizat. Yesus itu seperti Ibu Ida, sehingga banyak orang jadi pengikutnya. Bung, Bani Israel menyaksikan Yesus mengobati. Bani Israel menyaksikan Yesus membangkitkan orang mati. Adakah mereka orang-orang Yahudi ini menyembah Yesus seperti Kristen? Tidak. Mereka adalah orang yang bertauhid, meskipun mereka ingkar sunnah, meskipun mereka ingkar syariat. Camkan itu. Kristen ada hanya dari Romawi dan Yunani, berkembang sampai ke Indonesia. Cuma Bukan ajaran orang para Kristen takut dulu. Orang Kristen takut berbohong. Host tolong gedein, host tolong Kalau gedein, orang host. sedikit lagi, Nggak sedikit bisa, lagi, Bang. baik, Dewa. 30 detik. Yesus. Kalau orang Baik. Kristen itu takut berbohong, ketika ditanya, Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Saya tanya, saya jawab kepada saudara. Satu. Apakah Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar? Iya, satu. Mana dalilnya? Satu, Bang. Saya tanya, apakah Yesus itu satu-satunya Tuhan yang benar? Ya, satu-satunya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya tidak tanya jalan, saya tidak tanya jalan, saya tidak tanya gang, saya tidak tanya lorong. Yang saya tanya, menurut Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Apakah Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang benar? Yes, dan amin. Mana dalilnya? Ya, dan amin. Mana dalilnya? Iman. Kalau tidak ada dalilnya berarti Anda pembohong, betul? Ada, Bang. Bang Andi Mana? pasti Tunjukkan ada ke saya. dalil. Bang Tunjukkan Andi- ke saya. Bang Andi bisa. Tunjukkan ke saya. Bang Andi tunjukkan. Kalau Anda bisa menunjukkan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Yesus, Bang Juma. Loh, keriput. Kasihan Bang. Waduh, Gak juga kena itu. Tolong digedein layar Dewa, tolong kita bukti satu-satu ya, Pak ya. Tinggal nonton aja pakai report. Bang Dewa nggak bisa kalau 9 komal, nggak bisa digedein. Oh, nggak bisa. Yang Ini penting pendeta, Itu Bisa merek terbaru tuh bisa. Gak usah, Bisa, Pak. nggak usah report. ini pendeta yang punya nomor telepon Tuhan ya. Yang punya nomor, kita buktikan satu-satu Pak. Punya nomor telepon Tuhan ini pendeta di Zimbabwe. Kita buktikan satu-satu. Zimbabwe, Nanti Nigeria, mujizat bro. orang yang meninggal Itu- kita buktikan juga Pak. Itu udah dibongkar. Itu Nah, memang fake. itulah ajaran Bedakan kebohongan ada- Pak. bedakan. Ajaran Bedakan kebohongan yang Pak. fake dengan Ya. yang real, bro. Bagaimana Yang kalau real yang oknum? mana Pak? Saya ketik di Google Pak. Sebentar. Orang yang Ketik aja, meninggal Gereja- bisa bangkit lagi Pak. Gereja Orang yang Nigeria meninggal bisa 3 kali bangkit lipat. lagi. Ternyata itu udah adalah diuji- uji klinis. itu tukang kayu Pak. Tukang kayu yang pura-pura mati sampai akhirnya dia bongkar Bang semua Framing, kesesatannya Pak. mute dulu Bang Framing. Ya? Mute dulu. Kita buktikan Pak satu-satu Pak. Kita buktikan satu-satu. Baik. Nanti saya buktikan satu lagi Pak ya. Apa yang statement saya bilang Pak ya. Oke. Sebentar. Begini Pak. Apaan sih ciluk apaan sih? Aduh. Pak Forever, kalau Bapak bisa menunjukkan dalilnya Yesus mengaku dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar, bulan Juni depan saya nikah lagi. Silakan Anda tunjukkan. Saya tunggu 200 tahun. Kamu cuma maunya Taruh dulu Pak Framing, taruh dulu gak aku dulu. Pak Framing diam dulu, sabar. Tunggu Pak Framing. Kalau tidak ada berarti betul Kristen itu adalah pendusta, pembohong, penyesat. Silakan Anda tunjukkan, biar berhenti saya untuk mengoceh tentang Bible. Silakan. Tunjukkan apa maksudnya? Tunjukkan yang mana? Anda mengakui bahwasanya Anda bukan pembohong, Kristen bukan pembohong. Maka saya buktikan kebohongan Anda. Tuhan Anda ada berapa? Anda mengatakan satu. Buktikan kepada saya ada dalil pengakuan Yesus bahwa Tuhan yang benar itu adalah satu-satunya Yesus Kristus. Di mana itu tertulis?
Tadi udah dibilang. Kalau tidak ada berarti Anda pendusta. Berarti Anda pembohong. Kita buktikan Anda pembohong. Baru satu ayat katanya nggak mau. Nah, ini mana? Mana satu ayat yang mengatakan host mana? Ini aku jalan kebenaran dan hidup. Astagfirullah. Ini Bang Juma, ini seorang pendeta yang katanya memiliki mujizat bisa membangkitkan orang mati ternyata hoak. Ya, ini ya. si dewa. Ya ini ya. Baik ya. Itu udah baik, kita buktikan mana lagi, Pak? Kita sama-sama buktikan, Pak, di sini, Pak, berdialog itu, Pak. Udah tahu tuh fake kok. Iya. Oke, sekarang kembali ke topik, Pak Forever. Ke topik ya. Begini Pak Forever. Tadi dia membicarakan mujizat, Bang Handi, ya kan? Iya, benar, makanya kita bongkar sekarang, bener atau tidak? Kita kan berdasarkan datanya, bukan katanya. Udah diakui bohong, katanya udah diakui bohong itu. Ah, ya sudah, berarti ajarannya hoak. Begitu. Salah. Akalnya Pak, akalnya yang hoax Pak. Kembalikan ke topik. Saya tadi mengikuti sebentar dong. Saya tadi ikuti penjelasan Bang Juma. Baik, saya buka yang di Nigeria. Di mana ada datanya di Bible, Yesus itu satu-satunya Tuhan yang benar. Ini dulu loh, yang mana-mana. Pak Forever punya data Bang. Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Aduh, kenal lagi Bang Juma itu. Gak apa-apa. Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Datanya di mana Bang? Rombongan orangnya ini ya. Maksudnya harus sesuai kata-kata begitu, harus runut. Ya kan ada yang ngomong kayak gitu tadi Bang. Anda kan mengatakan tadi Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Nah datanya mana gitu loh. Gara-gara mau kawin lagi Bang Juma direpot lagi. Enggak ada ya Pak, Bang. mujizatnya di mana Pak? Mujizatnya saya pengen tahu ini. Kebetulan saya udah lihat juga itu. Di mana Pak? Kita tampilkan data di sini Pak ya. Nigeria, judulnya apa Pak? Judulnya Kebangkitan Rohani di Nigeria. Oh, kebangkitan rohani di Nigeria. Oke, Bang Forever sambil Guru Mahadewan ini nyari datanya, Anda jawab dulu yang tadi. Juma kemana Bang Juma? Iya, dijawab dulu tadi. Lanjut Pak Handi. Pandi lanjut Pandi. Iya. Bentar, saya jawab yang kedua dulu. Mahadewa tadi kan. Iya, beliau lagi nyari data. Anda jawab dulu nih. Pandi lanjut Pandi. Dia tanya. Ini adanya kebangkitan pelangi Pak di sini Pak. Kebangkitan pelangi. Rohani. Enggak, maksudnya di sini ada kebangkitan rohani, ternyata di sini tidak ada. Adanya kebangkitan pelangi yang diresmikan sama, aduh mohon maaf ya, sama Kristen Pak. LGBT ini Pak. Ini LGBT Pak. TV. Coba dibuka channelnya Atensi TV. Oh gitu, baik. Ya. Apa sih? Gerakan di apa sih? Apa yang enggak, dia berbicara mengenai soal mujizat Bang Handi. Mengenai soal mujizat bisa membangkitkan orang mati. Kalau kita nggak percaya, soalnya udah terbongkar semua kebohongan dan kebusukan dari pendeta sudah dibongkar semua Bang Andi. Nggak ada begitu, itu. Bang. Nggak ada. Semua itu dibayar. Nggak ada. Dibayar tuh. Di sini saya cari nggak ada ya. Jadi nggak usah seperti itu ya. Ya udah, jawab dulu Bang Forever. Gini aja ya, ini izin. Kalau ada pendeta yang bisa membangkitkan orang mati, saya kawin lagi. Udah lanjut Bang Andi lanjut ke tema tadi tuh yang awal tadi lanjut. Kita kembalikan ke topiknya Bang Juma. Tolong teman-teman Kristen janganlah beriman saja, harus ada datanya. Kira-kira datanya mana? Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Kita jumpai di mana? Ya. Bang Andi, iya Bang Juma. Kelihatannya ada gerakan ya terstruktur ya masuk di komal-komal di mana saya ada. Mereka kemudian melaporkan secara berjamaah akun-akun Bang Zuma. Karena takut Kristen gulung tikar dengan gara-gara Bang Suma. Betul. Mereka punya grup Bang. Kalau Abang pengen tahu. Sabar. Saya sudah buat akun 4 juta lebih akun. Silakan muncul 1000 akun lagi. Silakan. Betul Bang. Mereka punya grup Bang. Punya satu grup yang isinya 200 orang lebih untuk melapor kalau misalkan Bang Zuma itu live. Gulung tikar apanya Bang Freeman diam dulu bentar. Bang Forever belum jawab itu. Lanjut Pak Handi. Iya. Topiknya adalah kalau Pak Premi mau bicara silakan langsung ke topik. Di mana tertulis di Bible Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Itu topiknya loh. Silakan. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Yesus. Itu satu-satunya Tuhan yang benar dari mana itu? Berarti Anda nggak dengar dari awal ya. Saya ulang. Enggak, kenapa Anda membuat judul seperti itu? Itu Pak Forever Anda. Saudara Forever mengatakan Kristen itu bukan pembohong. Nah, saya buktikan. Langkah pertama keluar dari rumah kalian, baru langkah pertama nih. Sudah kelihatan bohongnya.
Tuhan Anda ada berapa? Satu. Mana buktinya? Siapa Tuhan satu itu? Yesus. Mana dalilnya bahwa Yesus mengaku dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar? Contoh, Tunjukkan. Tuhan Allah Anda berapa? Turunin lah. Mana buktinya? Larinya kemana-mana. Jangan lari ke situ dulu Pak. Jawab pertanyaan orang dulu. Jangan dulu lari-lari. Jadi saya Dijawab dulu, kembalikan dijawab. ya. Pertanyaannya menurut tadi statement Forever, makanya kalau mendengarkan itu pakai kuping. Dengerin, Forever berkata, Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Ini statementnya Forever. Nah untuk itu Bang Juma minta datanya mana di Bible, bunyi seperti itu. Nah kalau Anda mau berbicara, buktikan kalau Anda berbicara nggak nyambung, lebih baik diem gitu. Paham ya bahasa Indonesia ya? Enggak, kalian kan minta kalimat menurut satu-satunya kalian. Bukan saya yang minta, Forever yang ngomong. Bukan kalimat, bukan minta kalimat Pak Fremi, minta dalil di Alkitab Anda, dalil lah. Tadi udah dikasih itu Yohanes Mana? pasal 14. Itu nggak ada begitu 14. bunyinya, beda. Itu adalah aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Yang kita minta, Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Mana? Sama aja Bang Andi, tidak ada jalan lain. Jalannya cuma satu. Jadi Yesus jalan. Oke, kita masuk di sana. Yesus jalan apa tujuan? Yes. Jalan apa tujuan? Ya jalan dan tujuan ke Bapa. Iya. Yang jalan siapa? Yang tujuan siapa? Pak Yang Premi? jalan ya kita lah. Enggak, Yesus itu di situ Yohanes 14:6. Yesus itu jalan apa tujuan? Jalan kebenaran dan hidup. Ya, iya jalan apa tujuan Yesus di situ? Ya jalan dan tujuan. Tujuannya kemana? Susah memang. Logika nggak jalan gitu. Enggak ada akalnya, dia nggak ada mati, akalnya. dasar. Akalnya nggak ada akalnya. Bangun Ini- rumah di tengah jalan. Sama itu Ya, Pak, ketabrak lah. sama kayak Ini saya 1 Korintus bacain saya. ya. Ini merem nih kita baca itu Yohanes 14:6. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya tujuannya ini rumah Bapa di surga. Yesus adalah jalannya. Itu bohong juga itu Bang Handi, itu bohong. Enggak ikuti aja Kenapa? dulu bohongnya. Kenapa? Pelacur pemungut cukai lebih dulu masuk ke surga. Yesus belum disalib. Iya betul. Perempuan-perempuan sundal dan pemungut cukai mendahului kamu masuk ke kerajaan surga. Ada tertulis bukan orang sehat yang memerlukan dokter. Ada loh. Bapak udah sehat perlu dokter, Pak ya. Bapak udah sehat perlu dokter ya. Orang sehat yang memerlukan dokter. Bapak udah datang ke dokter tetapi nggak sembuh-sembuh gitu. Ini 1 di sini Korintus 4 nomor 10, Kristen Iya. bodoh karena Yesus. baru saya ngomong kayak gitu Banyak Pak. Kok kita sama Itu ya? memang ya dan amin. Memang kan kalian selama ini menganggap kita bodoh, gitu loh. Loh, itu Alkitab Anda loh, dalil Anda Bukan loh. kami yang anggap kalian bodoh. Memang kitab kalian Iya. yang sudah lebih dulu mengetahui bahwa orang yang menuhankan orang pasti dianggap bodoh. Dan memang iya begitu emang. Nah, itu memang Saya gitu. baca ya Pak ya 1 Korintus 4:10 nih. Kami Memang bodoh nggak oleh masuk karena logika Kristus kalian. Pak. Memang kita nggak Iya. masuk logika kalian. Wajar sesuai Masuk. karena nggak ada akalnya juga Pak Forever. Benar sesuai dengan Memang. Alkitab. Saya Iya. juga bisa bilang Oh kalian iya, nggak berarti punya udah fokus, diskusinya jadi selesai, kalian dia udah mengaku akuin. Udah jelas kok tertulis Pak. Kami itu kalau bicara ada tulisannya. Jadi bukan Enggak, jawabannya benar itu Bang Andi. Tuhan Kita nggak Yesus punya Roh Kudus. mengajarkan Selesai, nggak ada perdebatan hal yang lagi. lahiriah. Kita Nggak ada kondisi perdebatan mengajarkan lagi. Kalau dia beribadah mengatakan itu tidak bukan punya hal Roh yang Kudus, lahiriah. udah beres. Bukan yang Pak kedua. Mahadewa. Pak Forever, Tapi hati iman siapa Anda bisa memberikan itu, apapun itu dalam iman Anda, itu bukan berlandaskan ajaran Yesus. Gak ada. Gak ada sama sekali. Tadi Anda mengatakan apa? Tuhan kami Ya, satu. itu kan asumsinya. Itu kan asumsinya. Sekarang kalau bukan asumsi, Anda mampu menunjukkan data Yesus itu satu-satunya Tuhan. Iya, itu kan iman kami. Lah mana dalilnya? Dalilnya mana? Banyak, cuman Banyak, persis. Nggak ada akalnya nih orang sumpah. Banyak, tapi bohong. Diminta Besok saya satu kawin aja lari, nggak bisa. Pak. Besok saya kawin lari deh. Kalau ada ayatnya, Pak. Enggak. Pak Mahadewa suruh telepon Gue Roh ikut di Kudus belakang dulu. lu Pak. Suruh telepon Roh Kudus. Gue ikut belakang lu deh. Gue jadi. Ini yang Bang. yang level-level airband mau masuk ke sini jadi bubuk. Jauh banget mencret ini. Bang Brandon Sebenarnya cuma masa Pak, diam. sebenarnya Pak Forever ini menuangkan Yesus itu dia berdasarkan di Roma 14:9.
Jadi ajaran Paulus semua berlaku di sini. Kau Bang Fleming, kita ganti dulu ya Bang Fleming. Nggak ada perlawanan juga ya kan? Kita ganti Bang Fleming ya. Pak Forever udah pernah baca Roma 14:9 ya Pak? Pak Forever. Yang gimana bunyinya gimana? Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Hebat kan Pak? Jadi harus mati dulu. Kami. Hah? Iya, memang mati kan ada tujuannya kenapa harus mati. Jadi kalau nggak mati Yesus nggak jadi Tuhan. Jadi kalau nggak mati Yesus nggak jadi Tuhan. Gini Bro Andi, sebentar ya. Kan dia harus mati dan Sirkus. Orang kan lihat dulu. Sirkus lagi. Manusia mana yang bisa mati terus bangkit Bang Andi? Dibangkitkan Pak. Ya, dia membangkitkan dirinya sendiri. Dibangkitkan Pak, Kisah 2:36 Pak. Karena ini Bapak ini melawan Bible sih. Kenapa sih melawan Bible terus Pak? Pak capek Siapa perintah untuk mematikan Yesus? Siapa perintah siapa mematikan Yesus? Membunuh tidak Yesus. ada yang merintah siapa-siapa. Nah, ini perintahnya ada perintahnya. Keluaran 23 nubuatan Dedek Mukiper. Keluaran 23 nomor 7. Dengarkan. Keluaran 23 nomor 7. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Saya tanya kepada saudara, Yesus itu orang bersalah? Ya. Tidak bersalah. Tidak bersalah. Berarti nggak boleh dibunuh atau boleh dibunuh? Tidak boleh. Nggak boleh. Terus kenapa dibunuh? Kenapa dibunuh? Sudah tertulis, karena sudah dinubuatkan. Kenapa dibunuh? Pertanyaannya kenapa dibunuh? Supaya menjadi Tuhan. Romawi Yunani butuh Tuhan. Oke? Tuhan memerintahkan jangan kau bunuh Yesus. Perintahnya jelas, jangan kau bunuh Yesus. Keluaran 23 nomor 7. Ini Keluaran 27 nomor 3. 23 nomor 7. Loh, ini bunyinya orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Yesus itu orang yang bersalah atau bukan? Tidak bersalah. Jangan asal comot. Baca Nah ini perintah Bu. Ini perintah. Giliran saya minta silakan kamu comot dari kitab Kejadian sampai Wahyu 1 ayat saja bahwa Yesus satu-satunya Tuhan, Anda tidak berdaya. Ini ada dalil yang mengatakan bahwa tidak boleh dibunuh Yesus. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Itu perintah. Jadi Yesus gak boleh dibunuh. Jadi mati di atas tiang salib untuk membebaskan Romawi Yunani dari dosa, untuk melenggang makan babi dan makan anjing dan seterusnya, dan tidak bersunat, itu hoaks. Ya. Ini saya kasih dalil Yohanes. Oke, silakan. Bagus. Aku suka kalau ada dalil. Silakan. Berapa Pak? Ya. Yohanes 14 ayat 17. Oh, 17. Ini nanti dihantam sama ayat sebelumnya ini. Tengok aja. Iya. Silakan. Silakan Anda bacakan. Itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Tidak dapat menerima Yesus ya di dunia. Sebab dunia tidak. Bukan Yesus di sini, Bung. Jangan ngadi-ngadi. Ini bukan Yesus ini. D-nya besar atau kecil? D-nya huruf besar atau kecil? Itu bahasa Indonesia lebih kecil. D-nya huruf besar. Aduh. Ini bukan Yesus ini. Terus siapa? Ini malaikat Jibril ini, roh kebenaran. Nggak apa-apa, ikuti aja Banyuma. Oke. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Kamu ini siapa Pak? Saya lah. Kamu mengenal dia. Sebab dia itu Bani Israel. Yesus bicara dengan orang-orang yang bersunat. Ingat. Jemaatnya Yesus itu adalah orang-orang bersunat yang tidak makan babi. Aduh, ngarang-ngarang. Yang tidak bersunat dan makan babi itu pengikutnya Paulus. Aduh, gimana ini Bapak ini ya? Jadikanlah semua bangsa. Abang. Bangsa muridnya siapa aja bangsa muridnya? Ketika Yesus datang kepada Bani Israel, bangsa mana aja jadi muridnya? Ayo. Sudahlah.
terimai saja kalau Kristen itu memang Eh, ada. Maaf ya, maaf. Kami masih sehat, Pak. Kami masih sehat. Oke, Ya, silakan Bang James. silakan Silakan. James. Selalu Silakan, Bang. tiap hari live gitu. Aduh. Ya bantu temannya Bang James. Iya bantu Ya, temannya, bantu. Iya Bang James bantu temannya, bantu. Iya bantu temannya Bang James, bantu. Pak James, temanya adalah apakah Yesus satu-satunya Tuhan yang benar? Itu temanya, Pak. Silakan. Bang, maaf nih Bang ya. Maaf. Sebelumnya saya ucapin dulu, saya kenalin dulu. Saya James Lasut, saya dari Manado kan. Alhamdulillah saya mualaf. Oh, malah, aduh. Oi, subhanallah, tambah saudara. Alhamdulillah. Banyak Ya ya Bang, Allah, banyak ya kok Rabbi. banyak kami dari Manado yang mau. Ini juga Mbak Poni Amin, makasih mualaf banyak Mbak juga. Poni ya, tambah saudara Tifoni lagi juga kita ya. mualaf kayaknya ya. Mualaf juga dia. Tambah saya juga mualaf. Saya Rampon juga mualaf. Masa. Kalau belum nikah saya nikahin juga Mbak Poni. mualaf. Dewa Lagu lu siap perak, nikahin. lagu lu perak. Forever juga calon Usaha dulu Bang mualaf. Juma. Jadi, Diam dulu tapi lah Bang- Bang Juma lah. Forever ini calon mualaf. Ayo dilanjut sahabat-sahabat, saudara-saudara. Halo. Silakan. Selamat Silakan, datang Bang Anda James. di Ya, Bang. Islam. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, Bang. Ya, alhamdulillah. Ya Bang, saya mau sedikit komen aja. Ini apa kalau saya dengerin tadi si Forever ini udah 100-0 ini. Buset. Ini dengan saya udah 100-0 Bang. 1000 Dia- juga nggak apa-apa. Dia Bang. nggak ada 1000 perlawanan juga sama nggak apa-apa. sekali. Nah gini aja deh, langsung Ya. pertanyaan. Pak Begini, James, saya kapan nggak mau melawan. Bukan kapan Bang. nggak ada? Siapa? Bukan Pak Bang. James, Pak James ini aja langsung aja Pak. siapa, Biar siapa? kita Jadi- uji logika aja deh Pak James, saya tanya langsung. Ya, Pak James, logika. Kan Pak James benar. kapan nggak ada mualaf? Setuju. Sudah lama nggak ada mualaf? Sudah lama. Sayangnya sudah lama. Kenapa nggak ada mualaf dang? Kenapa nggak makan babi lagi dang? Ya, kan dilarang makan babi di Islam ya kan. Jadi gini Bang, saya mualaf, tapi saya ilmu Islam itu kurang. Saya tidak sama sekali jauh dari pengertian Islam itu sendiri. Begitupun di ilmu-ilmu dari Nasrani ya, sama gitu kan, saya kurang juga. Tapi saya sekarang ini berpikir dengan pemikiran-pemikiran saya aja, begitu ya. Jadi memang orang Bro Jem, non-Muslim Bro Jem, ya, Belum. Nggak ada loh, Ya. nggak ada loh orang Kristen bilang Nasrani. Orang Kristen nggak ada Ya. yang ngaku Enggak, Nasrani. dia sopan dia. Kristen Oh, aja. salah. Kamu salah. Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus itu adalah tokoh dari Nasrani. Sekte Nasrani. Nah, kalau kamu tidak percaya, original teksnya baca dari Nasoriot. Aduh, gimana sih? Kalau Aduh, Anda tanya, tidak Malu ada. saya jadi saudara dengan Anda ini ya. Tidak. ya jadi Sabar Bang Forever diam dulu. Ini Bang James mau nyampein ke ulang lanjut Pak Adi. Saya cuma James ya, langsung. dia dengan Enggak lazim kekurangan aja. ilmu saya ya, baik di Alkitab, Injil maupun Al-Quran gitu kan. Jadi saya melihat justru akal dan iman itu lebih benar di Islam, begitu. Takbir. Kenapa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Iya. Jadi kenapa iman Islam lebih kuat gitu kan? Ya itu saya melihat itu ya, ibadah-ibadahnya itu sholat 5 waktu teratur, zakat memberi anak yatim itu juga diwajibkan gitu kan. Nggak tahu kalau saya salah ya, diwajibkan. Betul, Bang. Artinya ada zakat, ada puasa. Puasa itu kita merasakan orang-orang yang kelaparan itu di Islam, dia merasakan, mau itu dia presiden, dia raja, dia posisi apapun, dia merasakan kelaparan yang dirasakan oleh orang yang kelaparan gitu ya. Itu. Terus ya itulah kenapa iman-iman orang Islam itu kuat-kuat gitu. Beda dengan Kristen, dia beriman tapi perilakunya minum-minuman keras. Ya kan, mabuk-mabukan. Ini pengalaman pribadi nih. Berkelahi, mabuk-mabukan. Sudah Jo. Ngomongin orang. Sudah Jo. Parah kau Ju.
Parah kau. Sudah, Jom. Udahlah, saya nggak minum keras, saya nggak berkelahi. Iya, ya. Forever nggak minum keras. Tapi Nggak minum ini dia. fakta ya. Ada Kita aja bicara kau, fakta. bro, ada. Sudah, Jo, sudah, Jo. Emang di Kembali ke topik ya. Kembali ke parah topik. kau, parah kau. Forever sebenarnya itu Anda mengatakan Yesus satu-satunya Tuhan yang benar itu berdasarkan akal atau berdasarkan iman, Bang? Berdasarkan akal dan iman. Yang jelas aku mantan Nasrani ya. Itu tidak mempercayai Nasrani lagi kan? Yesus itu tidak lazim Tuhan. lo ngomong seperti itu. Yesus itu hanya juru selamat, bukan Tuhan. Paulus itu dari sekte Nasrani. Paulus itu dari sekte Tidak Nasrani. Paulus itu Kalau dari sekte ditanya, Nasrani, kalau Pak. benar-benar Kristen, ditanya kenapa nggak bisa langsung bilang Kristen gitu? Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Tidak lazim, Ya. tidak lazim. Udahlah Pak Forever, udah. Orang Kristen Ini tidak bilang Nasrani. Ini kita kembali ke topik ya. Kalau Anda berdasarkan akal dan iman, Anda mengatakan Yesus satu-satunya Tuhan yang benar, bisa nggak sekarang ini pergunakan akal Anda mencari dalilnya agar statement Anda itu valid? Bisa nggak? Jangan pakai iman dulu, akal dulu. Akal itu dipakai dulu ya? untuk mencari. Ya silakan. Akal. Oke, Logikanya akal dulu. kan gampang saja. Apa salahnya Allah kan Maha Kuasa? Apa salahnya Yesus Allah ini yang menampakkan ngomong diri? Yesus, Bang, Yesus. Sebelum Yesus turun, bahkan Allah sudah berteofani. Allah menampakkan diri kepada Musa. Seringkali Allah berteofani. Ada itu kemana-mana, jangan ke situ dulu, itu larinya Ini kalau ke kemana-mana. sana, ini tinggi lagi bahasannya, Pak. Bapak nggak ngerti nanti kalau ke sana, Pak. Yang ke Musa itu. Apalagi yang ke Abraham, 3 orang menemui Abraham. Udahlah, Pak, jangan teopani dulu. Ini aja dulu, Pak. Silakan pakai akal Anda. Cari data, Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang benar, Pak. Jangan akal dulu deh. Setelah ketemu baru imani, Pak. Ada nggak, Pak? Pakai akal ya kita bisa lihat karya-karya Yesus selama 3,5 tahun itu kan bisa diakal dengan Allah. Sebutkan satu karyanya Yesus menunjukkan dia Tuhan satu-satunya yang benar. Karya apa? Satu aja ya. Ya kita diajar untuk kejarlah kekudusan. Nah, kalau kita sebutkan karya itu, Pak. Itu karya nyata. Apa yang diperbuat, apa yang diajarkan, apa yang dilakukan. Ya, sebutkan satu karya yang paling dahsyat yang pernah sabar. dilakukan Yesus menunjukkan dia satu-satunya Tuhan yang benar. Yang mana, Pak? Kalau paling dahsyat ya penggenapan nubuat Yesus disalib itu yang paling dahsyat. Apa itu penggenapan nubuat? Apa lagi nih? Ini akalnya salah ini orang ini. Saya tambahin 150 kosong ini udah. Pak, coba belajar gini Pak, rasional sedikit Pak, rasional dalam berbicara itu menggunakan akal sehat. Bro Hendy ditanya karyanya apa? Karya terbesar yaitu disalib. Apa, Pak? Karya terbesar. Apa karya itu? terbesarnya disalib. Oh, Yesus. Jadi Yesus disalib sebuah karyanya Yesus sendiri. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau bunuh Yesus. Nggak bisa lolos, Abang. Jangan ngawur. Masa itu Bang Juma dengerin ya. Masa salib adalah karyanya Yesus? Jadi karya apaan gitu loh. Dewa Molok punya karya itu Dewa Molok punya karya. Ada aja. Itu karyanya Romawi, tentara Romawi. Aduh. Nah ini kan ajaran terbaliknya Bang Juma ya. Kalau kita kan siap berkorban untuk Tuhan, betul tidak? Tuhan ciptaan Romawi disembah. Kita siap berkorban, tetapi di sebelah Tuhan yang berkorban. Oh tadi Bang Jem, mohon maaf Bang Jem. Tadi pengen nanya, pada saat Bang Jem menjadi seorang Kristen dulu itu, Bang Jem sering minum minuman keras? Iya. Di aslinya lah dia. Iya, memang itu masuk dalam ajaran sih ya. Ada perintahnya itu. Berilah di dalam minuman keras Bible mereka. Begitu ya? Ya, Amsal 31 nomor 6. Kalau berkelahi tidak ada ajarannya, tidak ada. Tetapi kalau minuman keras, dampak dari itu, minuman keras saya berkelahi. Nah, itu ajarannya ada. Karena di dalam Amsal 31 nomor 6, berikanlah minuman keras kepada orang yang hendak binasa. Bayangkan ya, orang yang lagi sakaratul maut, bukannya dibacakan doa, malah dianjurkan untuk memberikan minuman keras. Bukan itu, luar biasa itu ajaran. Berilah minuman keras itu kepada orang yang susah hati untuk melupakan kemiskinannya. Nah, coba Forever tanggapi secara akal sehat coba soal ayat itu coba. Enggak ada Bang, enggak ada ininya Bang. Berikanlah minuman keras ya, Bang, kepada orang yang
Susah hati. Hendak binasa. Iya. Jadi kalau ada orang lagi galau, Jadi kalau galau-galau dikit ya udah. Ada ayat berkata begini, Bang. Apa tuh, Bang? Iya. Jangan gitu. Apa sih ketawa? Ngakak jadinya. Ya, sabar. Ini loh Apa, Bang? Tinggal ngomong, Bang. Di sini ada. Setelah Injil disiarkan ke seluruh pelosok bumi, barulah tiba kesudahannya itu. Nah, secara tidak langsung, komal-komal membahas Bible dan kitab suci Kristen itu menggenapi nubuatan itu setiap hari loh. Padahal orang sendiri belum tentu bisa melakukan seperti itu. Abang Forever bisa, Abang Forever bisa praktekkan nggak Markus 16, 15 sampai 18 itu perintah untuk menyebarkan Injil, Bang. Saya bacain ya, Bang ya. Ini merem nih bacanya nih. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Barang siapa yang percaya dibaptis, barang siapa yang tidak percaya dihukum. Gitu ya. Tanda-tanda orang yang percaya, langsung saja yang paling terakhir itu berbahasa baru, bermukjizat, dan kemudian memegang ular, sekalipun minum racun maut tidak celaka, taruh tangannya di tempat sakit sembuh. Bapak bisa praktekin, Pak? Kenapa? Bisa dipraktekin nggak tuh? Itu enggak. Itu begini konteksnya. Nggak bisa konteks lagi. Nggak bisa dipraktek. Sudah kan bohong lagi kan? Kan bohong lagi kan? Bohong, semuanya bohong. Gini, tidak bisa. Nah, sekarang masa Bang, bentar aku mau tanya sama Bang Forever, boleh begini, nggak? sudah terbukti 100 orang mati ya kan di pulau terpencil di Amerika ya kan gara-gara menguji pengetesan tentang ayat itu. Minum racun 150 orang mati tuh. Ukti Foni mau bertanya, silakan Ukti. Silakan. Forever, boleh ditanya enggak ini? Ada ini saudari mau nanya itu. Boleh langsung. Kalau Bang Forever, silakan Ukti. Bang Handi maghrib dulu ya, Bang Handi ya, teman-teman. Wah, maghrib dulu. Iya. Baik, Bang, saya juga izin pamit. Maghrib, terima kasih banyak kepada semuanya. Dulu lah. Enggak, lanjut aja Pak, lanjut. Saya lanjut. Saya masih di sini. Terima kasih banyak ya. Maghrib Bang James. Jangan pamit loh ini Bang Foni. Foni mau nanya ini, jangan dulu pamit. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku masih di sini untuk setia, Pak. Itu judul lagu. Silakan Bro Foni. Sholat, Bro. Sholat dulu, Bro Adi. Jakarta belum. Udah gantian. Baru jam 5. Jakarta ini makanya. Ini kok pakai sholat. Makassar iya. Di follow ya Bro Andi ya. Oke, Bro. Oke, Bro. Silakan Funi. Nanti silakan Funi. Ke Airben Channel. Siap. Nanti aku belajar sama. Di Manado udah jam 6, Bang. Iya, bentar Bang Forever jangan pergi dulu, mau ditanya sama Funi nih. Mau tanya apa Funi? Boleh Funi tanya. jawab ya. Itu anak yang benar ya. Boleh aku jawab? Silakan. Iya, di mute dulu, Funi. Allah yang benar itu seperti tertulis di Yohanes 17 ayat 3, yaitu mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Itu Allahnya itu kalau di ayat sebelumnya ayat 2 itu Allah, satunya Allah yang benar itu yang beranak ya, yang mempunyai anak-anak ya. Itu ketawa kan? Jadi kalau yang tidak beranak itu ya bukan Allah yang benar gitu ya. Oh, jadi beranak dia. Itu akalnya di mana? Kebalik, Pak. Akalnya di mana, Pak? Sebentar dulu. Yohanes 17 ayat 2-nya coba. Kalau dia beranak itu bagaimana caranya beranak, Pak? Oh, ya anaknya maksudnya anak yang punya anak yang bukan anak biologis gitu. Bukankah Yesus anaknya Bunda Maria? Jadi coba dibaca lagi. Udah paham kita. 17 ayat 2 ya. Itu jelas. Jadi ya, Yesus itu Allah yang benar, satunya Allah yang benar seperti itu. Dewa, saya tanya kepada Anda. Yesus itu anak siapa? Dari kemarin. Coba sekali-sekali gini dong. Yesus itu anak siapa? Woi. Yesus itu anak siapa? Kita sudah jawab. Sebentar. Hendi, sabar. Yesus itu anak siapa? Sabar. Yesus itu anak siapa? Sabar. Gantian gini. Kita sudah jawab. Sekarang cobalah kita kasih Bumi itu bertanya. Ya? Boleh nggak? Yesus itu anak siapa? Dengerin anak ikutin. Anak Maria. Ikutin anak Maria. Ikutin aku, Iya, Mbak Poni, silakan Mbak Poni. Ikutin aku,
Wewe, asyhadu an la ilaha illallah. Santai aja lah. Kalau diskusi itu nggak usah ketawa-ketawa, apalagi terus kesannya kan melecehkan ini. Nggak baik. Siapa yang mengejek? Nggak ada yang mengejek. Itu pertanyaannya simpel loh. Yesus itu anaknya siapa? Yesusnya anak Yesus itu anak siapa? Nggak dilarang kok. Ya, nggak apa-apa. Gini. Ya, intinya gini. Ini kan roomnya kalian. Ya, kita sebaiknya kalau boleh bertanya. Kan udah aku jelaskan kemarin. Kan lebih enak, jadi supaya kenapa? Kalau dua arah itu terjadi gontok-gontokan lagi dan ejek-ejekan nggak baik itu. Ya silakan. Ya udah jawab dulu itu pertanyaan. Kalau mau, ya kalian mau bertanya masuk ke channel Komalnya Kristen. Ya silakanlah nanya. Ada bahan. Ya boleh aku tanya. Nah gitu dong tentang ya itu. Jangan jadi nanya nomor WA-nya Mbak Poni jawabannya dari kalian coba. Kan tuh adanya temanya itu. Kalau menurut kalian Tuhan yang benar seperti apa? Allah yang benar itu seperti apa? Allah yang benar itu tidak berwujud, tidak berupa, tidak diperanakan. Tuhan yang benar itu Tuhan yang tidak diperanakan. Tuhan yang benar itu cuma satu. Betul. Namanya siapa? Tahu dari mana? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Dari surat Al-Ikhlas, Al-Qur'an. Enggak, maksudnya aku pengen tahu ada saksinya enggak gitu loh. Kok saksi? Taunya dari mana? Saksinya dari firman Allah. Kita tahu kebenaran dari itu kan. Dari firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, itu kan jangan tahu dari mana, siapa. Sudah pernah melihat apa belum Allah yang benar itu? Loh, Anda tuh nggak punya akal. Anda bertanya, Tuhan Anda yang benar itu seperti apa? Bertanya kan tadi Allah yang benar itu. Saya sudah jelaskan. Iya, saya sudah jelaskan. Ya aku ikutin, ya setuju. Dengar dulu begini. Ya udah, aku dengar dulu. Tuhan yang benar dalam Islam itu Tuhan yang tidak diperanakan, tidak berwujud, tidak berupa seperti Tuhan Anda, seperti manusia. Seperti itu Tuhan kami. Oke, aku ikuti. Iya, aku setuju. Sekarang aku bertanya lagi, buktinya mana? Loh. Kalau Allah itu yang begitu yang benar. Itu saya sudah jawab. Oke, buktinya tuh di surat Al-Ikhlas. Siapa yang melihatnya? Bukan siapa yang melihat, Allah yang berfirman melalui malaikat Jibril. Ya, istilahnya mohon maaf ini ya. Ini kan artinya hanya sekedar ya boleh dibilang dogma lah, doktrin atau klaim lah ya. Sini saya jawab. Al-Qur'an itu loh. Sebentar. Pertanyaannya dia kan tadi buktinya kalau Allah itu ada kan gitu pertanyaannya ya Bang ya. Itu alam semesta. Ya, cara membuktikannya Allah yang benar itu gimana caranya? Dengan ciptaannya Pak. Oke. Lanjut Pak. Mohon maaf karena dari ciptaannya juga kita juga yang tidak seiman dengan Anda juga mengatakan ciptaannya kita ciptaan. Oke, sekarang pertanyaan Anda apa? Pertanyaannya bisa apa? Dibuktikan. Iya, pertanyaan Anda apa? Nah ya, bagaimana cara membuktikan Allah yang benar itu? Oke. Gimana caranya? Ya, tadi kan pertama sudah. Iya, boleh Anda diam kita jawab. Anda kan bertanya terus, gitu ya. Siap. Oke. Untuk membuktikan Allah yang benar itu ada, kita mengenali ciptaannya. Karena Allah itu tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Itu kita harus melihatnya dengan iman, kan begitu. Tertulis juga di Al-Qur'an itu bahwa apa yang diciptakan pasti ada penciptanya. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Jadi untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala ya kita harus mengenal ada yang menciptakan. Aku tidak mau menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada Aku. Termasuk kalau kita ingin tahu seperti apa, termasuk Yesus Mesias itu ciptaan gitu lah ya. Jadi begitu iman kami di Islam, bahwa untuk mengenal Allah itu ya hanya mengenal ciptaannya. Kalau mau melihat dia secara langsung dengan kasat mata nggak bisa Bang. Kira-kira begitu. Jangan lari ke Yesus, lari ke Yesus. Aku mau tanya ke Islaman, jangan lari ya. Iya, saya tahu Anda takut kalau dibahas Yesus. Nggak usah lari ke Yesus. Nggak apa-apa. Saya udah jawab. Kalau menurut Anda coba tunjukkan juga Tuhan Anda sekarang di depan mata saya, boleh? Silakan. Tunjukkan Tuhan Anda di depan mata saya. Mau bapaknya kek, mau Yesus kek, silakan. Diam kan? Bro Andi,
Enggak, bentar dulu Pak. Halo. Tadi Ya. saya lagi ada gini. Aku jawab ya. Gini. Jadi intinya gini. Tadi kan aku tujuannya bertanya. Nah, dengerin dulu. Anda mau udah ditanya? bertanya. Dengerin Kalau dulu, mau Anda nggak bertanya, dengar pertanyaan saya. Sebentar, kasih narasi aku ngomong dong. Enggak usah. Tunjukkan Iya, sekarang iya, gini, nanti di depan saya. jawabannya kau temui. Tunjukkan Jawabannya, sekarang Andi, saya Andi, di depan saya Tuhanmu Andi. di sini. Iya, Silakan. Andi. Iya. Nanti kau masuk ke komal Tuhanku Yesus, kita jawab semua ya. Oh iya. Gitu aja teman-teman. Terima Jadi kasih. sekarang kamu nggak bisa tunjukkan? Selamat. Iya, oke. Nanti kita jawab di soal kekristenan di temu komal Kristen, oke? Biar nggak ada gontok-gontokan atau ini. Katanya Oke, terima kasih ya, dua Mas. katanya Saya ada kerjaan. Oke, terima kasih. Selamat sore. Kabur lah. Saya izin turun. Oh iya, emang nggak ada ilmunya ini orang. Cuman aja gitu doang. Jadi kalau tadi dia bisa menunjukkan kenapa Yesus sendiri berkata Yohanes 5:37 suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Bentuknya Jadi kalau ada saudara kita Kristen bertanya menunjukkan artinya dia nggak ngerti Bible-nya sendiri, dia nggak ngerti pengajaran Yesus, gitu loh. Nah kita jawab saja dulu, baru kita kombinasi. Nah kalau ada orang Kristen seperti Dawei tadi ini bisa menunjukkan Bapa kepada kita, wah hebat dia. Yesus sendiri nggak pernah berkata Bapa bisa dilihat, begitu. Jadi inilah namanya apa? Orang tidak berilmu. Nah, Kira-kira forever begitu. sekarang kau forever. Tunjukkan Bapak di depan kami forever. Ya nggak bisa lah, kasihan dia. Ya udah, lanjut. Tidak kan kalian juga mengimani Nabi Isa akan datang lagi untuk kedua kali kan sebagai Ini kita nggak Imam ngomongin Mahdi, Nabi kan? Isa, kita ngomongin Tuhan, Bang. Itu kan Tuhan kami, Tuhan Yesus yang kalian sama-samakan kan. Loh, Tuhan kami. Kok Anda ngaku-ngaku? Nabi Isa beda. Oh, Nabi iya, Isa beda itu ya. utusan di Al-Qur'an. Kalau Yesus itu Anda tuhankan, itu perbedaannya. Tapi kalau dalam dengar kalau dalam segi pengajaran sama, mengajarkan untuk taat dan mengajarkan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bapa. Ngajarin di baptis nggak? Ngajar di baptis. Nah gini Pak Forever, pernah nggak ada orang mendengarkan suara Bapak di surga? Ada. Ya, berarti Yesus bohong dong. Ketika berteofani itu. Berarti Yesus bohong dong. Berteofani. Iya ada tapi kontradiksi dia. Kontradiksi dengan ayat Matius 5 ayat 37. Kontradiksi berarti saling ribet ayat apa Yohanes dengan Matius. Ya kan? Matius 3 13 sampai 17 itu waktu Yesus dibaptis, Yesus ada di Sungai Yordan, burung merpati di atas kepalanya, ada suara Bapa dari surga terdengar, inilah anakku yang kukasihi. Berarti semua orang-orang yang ada di sekitar baptisan Yesus mendengarkan suara dari langit, suara Bapa itu. Tapi di Yohanes 5:37 Yesus berkata, suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Ini yang mana yang benar gitu loh. Saling ribut ayatnya. Matius sama Yohanes berantem. Coba bro. Jadi udahlah ada istilah. Saya catat Bro Andi ya, nanti saya diskusikan ya. Ya, Yohanes 5:37. Yohanes 5:37 sama Matius 3. Matius 3 ayat nomor 13 sampai 17. Bang, aku sholat dulu ya di Manado, udah jam ke maghrib. Mbak Poni. Iya, Mbak Poni. Jangan keluar Mbak Poni, di sini aja, stay di sini. Jangan keluar nggak apa-apa Mbak Poni. Gas Bang Andi, gas Bang Andi, gas. Nggak ada lo, nggak rame. Gitu Mbak Mas Forever ya, kalau bisa diskusi lah, jangan terlalu mengandalkan iman lah, kan gitu. Akal dipakai Pak, akal tuh. Tadi premisnya Bro Andi pakai iman menjelaskan Allah. Gimana Loh, sih Bro Andi? siapa dia nggak boleh pakai iman juga. Bang Andi tadi mengatakan. Saya jawab itu. Ya. Lanjut Pak. Iman, kita beriman itu berdasarkan data, bukan mengimani buta. Di dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Jadi kita mengimani yang ada di kitab suci. Iman berdasarkan data. Iya dong. Mengimani data. Masa imani buta nggak ada datanya, Bang? Nah, coba Anda mengimani Yesus Tuhan, tapi datanya nggak ada. Gimana ceritanya, Bang? Jadi beriman itu akal ada karena ada yang menuntun kitab suci itu untuk berakal dan beriman. Bukan iman buta tidak ada data dan dalilnya.
akal-akalan. Mudah toh bang, Ya lanjut. jelas tuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada yang serupa dengan Dia, tidak terbatas dalam ruang dan waktu, tidak beranak, tidak diperdanakan, laisa kamitslihi syai'. Jadi jelas kalau di Islam itu, jadi kita beriman itu ada tertulis di kitab suci. Dari mana kitab suci itu? Ya dari yang kita imani sebagai Sang Pencipta. Itu loh. Jadi umat Islam itu tidak beriman buta. Ditanya, datanya ada di Al-Quran. Penjelasannya lebih detailnya adalah di hadis. Nabinya yang menerangkan. Jelas. Nah kalau teman kita Kristen beriman, siapa yang berkompeten menjelaskan Bible? Nggak ada SOP. Kalau sampai ada SOP-nya tidak mungkin bercerai-berai bang. Katolik ya ada. Ada bro. Nggak semua orang boleh tafsir bro. Kalau begini ya bang ya. Gereja itu kalau sampai ada SOP-nya, bang, kalau sampai ada SOP-nya dari boleh sembarangan. Kenapa mesti ada Bang Katolik? Erben itu dia punya sertifikasi. Sertifikasi dia itu mengambil daripada dia sekolah dari mana? Dia mengambil daripada format-format di Burita Wahyu. Enggak, dia udah sekolah, dia udah guru dia. Kalau Erben Anda andalkan, kenapa Erben ada itu? sertifikasinya. Ya, kenapa Erben disikat? Bentar dulu bang. Kalau Erben Anda jadikan guru, kenapa disikat miring oleh Herdi yang Wanes? Nggak ada disikat di situ, malah Wanes yang nggak bisa menjelaskan. Wanes itu mengatakan Tritunggal itu antikristus. Bang. Wanes mengatakan Tritunggal itu adalah antikristus. Antikristus bang. Namanya perselisihan di. Nah inilah saya bilang. Islam kan juga ada juga. Kenapa ada perselisihan? Karena tidak ada SOP dari Yesus. Bagaimana mungkin Yesus memberi SOP? Karena dia mengajar 3 tahun setengah bang. Di kubunya Bang Andi kan juga ada toh perselisihan. Perselisihan apa? Perselisihan apa? Konsep ketuhanan di dalam Islam saya tidak cuma ada nggak tahu perselisihan. namanya aja, nggak tahu istilahnya, tapi ada. Dengar. Perselisihan dalam Islam itu yaitu hukum-hukum dalam hadis. Ada yang berbeda pendapat, ya itu. Di sini juga berbeda pendapat. Lah itu bukan hadis, itu firman. Itu kitab tuntunan Anda untuk menyembah Tuhan Anda. Bukan hadis, jangan samakan. Itulah kita makanya juga, saya bilang. sama Wanes juga salah berbeda pemahaman aja sebetulnya. Loh kita di sini nggak ada perbedaan begini, mendasar. Bang, ya, begini gitu. sebentar jangan dipotong dulu. Ini bedakan kedua hal. Konsep ketuhanan di Kristen itu bang, itu bercerai-berai. Buktinya sering kita dengar tiap hari. Konsep ketuhanan Islam itu tidak ada, semua tauhid. Syahadatnya ya sama. Sama ya, semua. Ya, cara sholatnya ya sama, Al-Qur'annya ya sama. Kalau Anda, Bible Anda di dalam negeri berbeda dengan Bible Anda yang ada di luar negeri. Al-Quran yang ada di Inggris, Al-Quran yang ada di Indonesia itu ya sama. Cara sholatnya ya sama. Apa yang membedakan? Syahadatnya bang, bagaimana bang? Sebentar, coba baca syahadat. Jangan dipotong dulu. Aduh, mana lagi tadi ini? Cara sampai di mana tadi ini? Kalau ngomong tuh dipotong loh. Ini nggak pakai kita. Kalau Muslim itu di dalam kepala ilmunya gitu. Ibadah yang sama, sujud yang sama. Nggak perlu kita baca kayak Erben. Erben itu membaca gitu loh. Mati lampu selesai dia. Bang James bentar dulu ya, tunggu Bang Andi selesai baru. Lanjut Pak. Ya itu Bang. Jadi untuk umat Islam itu dalam konsep ketuhanan tauhid tidak ada. Ya, Al-Qur'an ya sama, syahadatnya ya sama, gitu ya. Al-Qur'annya ya sama. Yang membedakan itu hanya masalah furu'iyah saja. Syariat yang tidak terlalu signifikan. Misalnya, contoh ya, ada orang sholat subuh, dia kunut, ada tidak. Semua benar, pernah dilakukan oleh Nabi, nggak ada masalah. Contoh lagi, masalah mazhab. Kalau Indonesia kebanyakan Syafi'i, kalau di Arab itu adalah Hambali. It's okay, nggak ada masalah. Tapi semua pernah dilakukan oleh Nabi. Itu namanya memudahkan umat Islam dalam beribadah. Bayangkan saja kalau tahlilan itu nggak ada masalah, nggak ada perbedaan bang. Tidak ada yang melarang tahlil. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tahlil itu tidak merusak akidah Islam bang. Itu hanya perbedaan pendapat Pak, tadi saya bilang forever. Nah kalau Anda kita kembali kepada Anda, ya saya jelaskan kepada Anda ya. Tentang Yesus saja
Anda perebutkan sampai detik ini belum kelar bang. Tentang Tuhan Anda loh. Ini masalah Tuhan. Masalah Tuhan belum kelar. Prinsip itu. Prinsip banget bang. Oneness mengatakan Yesus itu Bapa itu sendiri. Yesus only. Tritunggal mengatakan oh Bapa Yesus berbeda. Ini baru tentang Yesus yang ada Tuhan kan itu loh. Gak kelar-kelar sampai detik ini gitu. Signifikan bang. Itu loh. Jadi jangan bandingkan antara yang paling fundamental dengan cabang. Gak kena bang. Kenapa ini terjadi? Ya karena berdasarkan pengajaran Yesus gitu ya. Masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian semua. Kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Siapa seorang penolong yang lain itu? Erben gitu. Erben yang menggantikan Yesus. Siapa? Luga. Paulus. Siapa orang ini yang bertanggung jawab meneruskan ajaran Yesus? Siapa? Siapa dan siapa? Siapa? Acungkan tangannya. Teman-teman Kristen tolong acungkan tangannya. Siapa orang yang dimaksud Yeshua Mesias atau Yesus Kristus ini? Yang meneruskan perjuangan beliau. Masih banyak Yesus yang mengajar diajarkan. itu 3 tahun setengah belum cukup bro. 1. Syariat belum lengkap. Bagaimana cara beribadah dengan sebenarnya oleh Yeshua Mesias? Bagaimana cara hukum nikah oleh Yesus? Belum ada. Bagaimana cara mengenai riba, jual beli dan seterusnya itu? Apa yang diajarkan oleh Yeshua Mesias? Apa yang diajarkan? Yang paling signifikan, dari mana Anda mendapatkan pengajaran tata cara menikah di gereja? Yesus ngajarin? Bible ngajarin gitu? Interupsi. Gimana? Nanti tentang riba ya. Gimana yang kredit motor? Ayo. Oh, Anda tanggapi ini kredit motor. Dengan riba dia mau bahas ya. Kredit motor itu bukan. Itu ada perjanjian awal. Kredit motor itu ada perjanjian awal. Kalau sudah ada perjanjian awal itu bukan riba. Karena sudah ada perjanjian. Ya, debitor sama kreditor itu sudah ada perjanjian awal disepakati kedua belah pihak. Nah, kecuali ada terus kalau nabung di bank gimana? Nabung di bank gimana? Tabungan di bank kan ada bunga. Itu ada perjanjian antara perjanjian, Bang. Negara. Ada perjanjian. Ada perjanjian awal. Ngerti nggak sih perjanjian awal? Jadi artinya tidak ada pemaksaan. Enggak. Nah, sekarang saya balikan di Kristen. Ada nggak ilmu kayak gini di Kristen? Nggak ada, kita cuma dikasih hikmat aja. Kamu, ya terus Anda melakukan ini berdasarkan siapa? Kan, bisa berpikir. Anda melakukan ini berdasarkan siapa? Riba bagi kita bukan dosa. Apa rentenir bukan dosa ya? Feel free aja. Ya rentenir gimana? Kalau kau sudah pinjam ke orang itu ya kau siap dengan resikonya lah, tanggung sendiri. Itu namanya perjanjian awal, brother. Perjanjian awal. Iya. Dalil yang mengharamkan di mana, Bang? Sekarang gini aja. Kalau tata cara menikah di gereja itu siapa yang ngajarin ya? Apakah pernah ada ajaran Yesus mengajarkan Kristen menikah? Ada? Ada. Mana coba ajarannya Yesus? Dia sendiri belum menikah, gimana ngajarin orang? Gini, Bro Andi, sabar. Gimana? Gak usah emosi. Enggak, memang begini suaraku, Bro. Nadamu tinggi tadi. Emang begini suaraku, saya kalau ngomong saya orang Bugis sih suaranya. Bang Forever, tenang aja, dia baru berbisik. Bentar. Oh, coba Bro, gimana? Memang tidak diajarkan caranya harus begini. Okay. Tapi ada satu hukum tidak yang diajarkan. bilang, dan ini kita pakai. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan. Bukan itu maksud saya itu. Itu sudah hukum. Iya. Itu sudah hukum. Jadi nggak boleh nggak boleh cerai. Jadi nggak boleh cerai. Jadi nggak boleh cerai. Nggak boleh. Nggak boleh. Maut. Nggak bisa, Bro. Anda nggak bisa baca lagi. Saya kasih datanya. Kenapa Kristen bercerai? Kecuali ada. Kecuali karena zina. Iya itu.
Ya kan ada kecuali. Harus ada yang berzina dulu baru cerai. Iya, kalau enggak boleh. Iya. Tapi kan justru Itu saya bacain ya. Itu kalau nggak salah. memang terjadi. Dengar dulu Bang. Itu nggak salah di Matius 19 nomor 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Sekarang ini, kira-kira berapa persen Kristen bercerai di Indonesia, Bang? Menurut Anda? Atau tidak ada sama sekali? Ada lah, ada. Ya, itu berarti yang bercerai itu ada berzina mereka? Sendiri. Berarti yang bercerai itu ada yang berzina? Sesuai firman, iya. Ya ada lah. Berarti menurut Anda Ahok, berarti perceraian Ahok dengan istrinya ada yang berzina? Saya tidak berhak menghakimi ya. Lah ini datanya ada kok. Ya, itu jawaban KPP. Tapi kan saya nggak berhak menghakimi. Ya ini bukan kita menghakimi, tapi Matius 19 nomor 9 memberikan penghakiman. Kita kan tidak tahu. Berarti Anda tidak konsisten, Anda nggak jujur, Anda takut. Jangan takut. Loh, memang kita siapa berhak menghakimi orang gitu. Nah ini saya baca lagi, ini bukan, ini kita baca datanya saja. Anda kan tadi berkata orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Sebut nama, saya nggak berani kalau sudah sebut nama Bro Handi. Ya kenapa takut? Nggak usah takut. Ya takut lah. Kalau Anda dituntut sama Ahok, bawa aja Matius 19 nomor 9. Kenapa takut Bro? Bawa nama nggak boleh. Jadi Kristen yang bercerai itu Bro ada berzina dia ya. Syaratnya bercerai itu harus ada yang zina di sana ya. Karena yang dipersatukan, ya. Jadi karena yang dipersatukan Tuhan itu nggak boleh diceraikan, nggak boleh dipisahkan, nggak boleh dipisahkan. Tapi buktinya banyak juga yang bercerai Bang. Iya, namanya juga manusia ya kan. Udah dikasih berarti, aturan masih dilanggar. Berarti boleh berkata sudah ada aturan jadi masih boleh dilanggar. Jadi boleh kita udah berpendapat. beristri 4, maksa jadi boleh masih istri 6. Jadi boleh kita berpendapat Bang bahwa setiap Kristen yang bercerai itu zina ya Bang? Iya. Mantap. Paten. Mantap. Kenapa takut menyebut nama? Soalnya kalau sudah sebut nama itu sudah kita menghakimi gitu loh. Kita kan nggak berhak menghakimi. Bukan menghakimi, ini datanya ada. Itu menghakimi Bang Bro, itu menghakimi namanya. Menyebut nama kok. Penghakiman itu haknya Tuhan. Kecuali kita memfitnah. Kita nggak tahu secara detail pribadi orang itu. Kita nggak berhak untuk menghakimi. Nggak usah tahu pribadinya dia. Satu-satunya berdasarkan data yang tertulis. Nih, Kak Forever. Hakim yang adil. Berdasarkan data yang tertulis. Kristen yang bercerai itu karena zina. Iya, kalau itu setuju. Tapi kalau sudah sebut nama, kita nggak berhak Bro. Gitu loh. Kalau yang Bro Handi baca, iya memang tertulis seperti itu, benar. Berarti siapapun Kristen yang bercerai dia pasti. Taruh dulu Bang. Yes. Jadi siapapun Kristen yang bercerai dia berzina ya Bang ya. Iya. Nah, ada lagi data selanjutnya. Lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi kalau sudah bercerai, berzina, terus dia menikah lagi, dia berzina selamanya Bang. Iyalah. Jadi mereka, waduh banyak banget dong pesina selamanya nih di Kristen. Banyak memang. Masya Allah. Tobat. Ya. Iya makanya jujur, kita kan jujur. tidak ada perceraian gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya Bang ya. Sorry Bang. Oke. Bentar. Saya bangga Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Saya senang Bang Forever ini dari tadi saya nyimak dari awal sampai sekarang. Oh, ya, ini Bang si Dikto. Kirain siapa? Wih. Lanjut. Sengaja nyediain 1 koma laku Bang supaya ada Kristen masuk kataku Bang. Nggak ada yang berani. Lanjut Bang Blas. Tadi kan saya juga pengen bertanya-tanya gitu kan. Ternyata jawaban dari dari siapa tadi Agatha siapa gitu. Gue merinding. Aduh takut gue. Itu jawabannya itu selalu premis dari asumsi gitu loh. Saya bingung ini. Coba saya tanya aja ke Bang Forever, Bang. Bentar ya. Gue cek ada suaranya. Ada. Gue lagi diganggu. Saya mau tanya ke Bang Forever. Aku lagi sendirian di gedung nih. Entar dulu.
ini masih bicara ini. Gue lagi diganggu. Gue lagi diganggu. Takut gue. Ganggu apa sih? Ini tadi ada yang Tadi kan saya di Kumal Kristen bertanya, tapi jawabannya banyak asumsi gitu kan. Saya mau tanya ke Bang Forever ini. Kalau di Islam boleh nanya enggak ini katanya? Boleh nanya enggak? Gue nggak fokus nih. Gila, gue Ya fokus lah. makhluk halus. Nggak percaya nih. Gue lihat hilang. Masa? Cerut gitu. Wih. Open cam dong. Nggak bisa open cam. Jangan. masih ada suaranya nggak sih? Kudus datang. Karena udah pulang semua. Gue sendirian nih. Tiba-tiba lagi ngomong tadi barusan, ada yang ngangok gitu. Ih, saya baru sadar ya. Saya baru sadar ada Pak Kontolo Don di sini. Makanya open cam. Iya, kirain Kalau bisa open cam, open cam gua. Ntar mau gitu. pulang gua. Ntar gua beres-beres. Takut. Sebut nama Yesus 3 kali, Bang. Aduh, baru mau tanya Bang Forever. Mau kemana? Ya udah tanya. Ya, silakan. Iya. Ngilangin Dalam Islam itu kan kalau orang Kristen itu kan pasti masuk neraka gitu kan. Kalau dalam Kristen agama lain itu ada surga dan neraka enggak gitu di Kristen gitu. Apakah orang ada toh? ada? Ada toh. Gimana Ada lah. penebusannya supaya ibaratnya kan kalau di Kristen kan udah ada penebusan. Suaranya putih. Cek. Enggak. Ya lanjut. Kalau bisa jangan di Kristen, putus-putus. ada penebusan dosa enggak gitu. Kalau di Islam kan ada penebusan dosa buat agar tidak masuk neraka gitu kan. Kalau di Kristen itu ada enggak gitu. Itu aja sih. Ada kan udah ditebus sama. Dan gimana proses penebusan dosa? Kalau tadi sih saya dapat mati di kayu salib. itu Gimana? katanya suruh di apa itu? Di ikan itu di apa sih? Diapain? Kalau mau masuk Kristen diapakan tadi? Baptis gitu kan. Kalau orang Kristen berdosa harus dibaptis, berdosa harus dibaptis lagi gitu kan, yang saya dapat dari orang Kristen. Apakah benar seperti itu? Baptis. Nggak ada baptis terus, baptis lagi nggak ada. Baptis cuma 1 kali, bro. Udah sih, lanjut dulu kerjaannya, Pak. Ditanyakan apa tadi, bro? Proses penebusan dosa dalam Kristen itu seperti apa gitu? Prosesnya ya tadi itu Tuhan Yesus ketika Allah sudah turun sebagai Tuhan Yesus, dia kan menebus dosa. Barang siapa yang percaya ya dia ditebus. Kalau nggak percaya ya saya nggak bisa berkata apa-apa. Berarti orang Kristen sekarang berbuat dosa lagi diampuni udah nggak ada sistem dosa lagi gitu. Dosa lagi. Apa harus dikuduskan lagi, dibaptis lagi atau gimana? Jadi kalau orang sudah bertobat, lahir baru, terima Yesus, pikul salib, dia akan mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar, nggak seenak udelnya. Jadi kalau sudah ngaku Kristen tapi masih maksiat, masih judi, mabuk, zina, ya bukan Kristen. Jadi Kristennya abal-abal, KTP. Tapi kalau dia benar-benar sungguh-sungguh, dia akan melakukan keselamatannya dengan takut dan gentar. Itu ada dalilnya. Kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi bukan, aku udah jadi terima Yesus deh. Gitu. Tapi hidupnya masih mabuk-mabuk, zina, curi, maling, nyolong, nyakitin orang. Ya, berarti kamu bukan. Berarti kamulah yang selama ini menyebut aku Tuhan, tapi kamu. Berarti ada kayak gitu. Gimana, bro? Ada istilah Kristen KTP gitu. Ada lah. Jadi buat apa persaliban itu, Pak? Pak, persaliban itu buat apa? Hah? Tuh krisik ini jawara. Dimute aja dulu. Menebus kita orang berdosa. Iya, kan ini Yesus ini disalib buat apa, Pak? Buat menebus dosa. Secara doktrin apa, Pak? Menebus dosa? Buat menebus kita orang berdosa. Orang berdosa, betul, Bapak pinter ya. Terus berarti bisa dong berbuat kejahatan, kan ada penebus. Nah, gimana, Pak? Udah dijawab belum? Nah, pinter Bapak, pinter asumsi. Terus
Nah, gimana Pak? Nah, terus Kan masih ada mau dosa. bertobat ini udah terima Yesus katanya. Terus buat apa ini persaliban Yesus? Buat Dewa Molok? Hah? Ya, Pak? terserah kamu lah bang. Nggak, maksudnya udah dijawab apa belum nih? Oh, belum. Kirain udah. Belum. Nah, jadi gimana Pak? Nah, Dia kan kadang Apanya? kan. Nah, Tidak- persaliban tidak- buat apa? Iya. Kan persaliban udah Tuhan mati pula. Gitu kan? Udah mati. Terus penebusan buat manusia masih mau bertobat pula. Terus gimana? Ditebus. Ini Yesus disalib buat ke siapa ini? Hah? Oh, belum. Gimana sih maksudnya? Coba Ini kan Pak ditolong Yesus juga disalib pertanyaannya untuk gitu. menebus dosa, ya kan? Nah, Bapak katakan tadi masih mau bertobat kalau sudah menerima Yesus. Ya kalau udah menerima Yesus apapun dibuat gak masalah kan, Yesus sudah mati disalib pula kan? Ya nggak boleh begitu. Nah, terus bagaimana? Apa? Sekarang saya tanya, apa fungsi Yesus itu Tadi kan disalib? udah dijawab. Iya, ditebus kepada 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2 bebas melakukan dosa apa aja, silakan aja kok. Iya, 1 Yohanes 2. Lu nggak bisa begitu. Silakan. 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. Namun apabila kamu melakukan dosa, jangan khawatir sebab ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita tapi juga dosa dunia. Loh, terus kalau misalnya orang Kristen jatuh ke dalam dosa lagi, mereka menghapuskan dengan cara apa lagi? Bunuh tetangga. Kalau nggak ada surga neraka. Kalau kan tadi sudah dibilang kalau kau terima Yesus dengan Loh, sungguh-sungguh. iya, itu maunya, tapi belum ada. Tidak ada orang Kristen yang bebas, yang tidak melakukan dosa. Semuanya melakukan dosa. Bahkan tadi Anda berbohong, itu dosa. Anda mengatakan Yesus satu-satunya Tuhan, tapi bohong, itu dosa, Pak. Nah sekarang kalau Kristen berdosa lagi, kayak mana cara menghapus dosanya lagi? Ayo. Itu iman saya mengakui Yesus satu-satunya Tuhan. Ya, itu iman Anda berarti Anda penyesat, tidak ada dalilnya. Nah sekarang dosa lah, mengakui manusia sebagai Tuhan itu dosa. Sekarang kalau berbuat dosa lagi, dia akan bunuh diri. Nah, sekarang kalau Anda berdosa lagi, gimana solusinya? Bunuh diri di tiang salib, Bang Juma. Lanjut Pak Kontolodan, lanjut Pak. Akan gurun dahulu. Silakan Akhi Sidik lanjut. Aneh ini kan, ini udah mati pula disalib. Izin pamit. Udah Mau kemana, Pak? Mau Mau kabur? pulang. Maaf ya kalau ada. Nah, nanti next time kita kalau ada waktu diskusi lagi ya. Mohon dimaafkan kalau ada salah-salah ya. Bro Andi tolong di follow dong, bro. Nanti Oke, Bang Forever sama-sama. Kita Kami dulu juga, saya juga minta maaf ya, Bang ya. Makasih, Bang. Iya, Ayo. oke. Saya follow. Oke, sip. Tadi saya Nah, siapa yang mau diinjili lagi nih? Bang Andi. Injili Bang Andi. Jadi dia begini, dia kekeh sama pernyataan dia bahwa Yesus itu Tuhan karena berasal dari firman. Sedangkan alam semesta ini pun juga Ada hasil dari mulanya. firman. Ada mulanya, pada akhirnya nyungsep. Pada mulanya adalah tim, pada akhirnya nyungsep. Apa itu Pak Sidik yang kemarin Pak Sidik bilang itu apa? Menuju ke Itulah surga dia. tapi menuju ke surga tapi menuju ke rumput apa? Gimana? Oh itu Yesus pintu, itu kan tertulis Yesus pintu. Tapi saya asik-asik baca loh kan. Mungkin kata Yayasan atau gimana gitu. Asik-asik baca ya mungkin menuju ke surga kan gitu. Ada apa di surga atau bertemu Sang Pencipta kan gitu. Lah keluar menemukan padang rumput. Waduh. Akulah pintu kan, Gurunda. Yohanes 10 nomor 9 gitu kan. Yesuslah pintu kan. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar. Dan menemukan, saya pikir menemukan apa nih gitu, surga atau apa. Lah menemukan padang rumput. Hampir saya banting sama ini laptopnya. Kemarin tuh lagi rusak. Kemarin tuh nanya ketawa terus kemarin. Susah sekali. Kan Sampai itu Yesus lah pintu, udah semua lah dibilang Yesus nih, Yesus pintu, Yesus batu, Yesus
hewan. Waduh, ini asik-asik sama baca nih Yesus pintu kan, akulah pintu. Saya pikir mau ketemu Tuhan ini atau surga kan gitu. Ya keluar kan menemukan padang rumput. Waduh Pak. Yohanes 10 ya? Iya. 11 apa 10 itu ya? Yohanes 10 bro. Yohanes 10 nomor 9 kan gitu. Yesuslah pintu. Udah semua dikatakan sama Yesus nih. Saya asik-asik baca ini, keluar kemana nih ya? Oh, menemukan padang rumput. Apa? Buaya. Astaga. Oh, jadi mereka ini singa makan rumput. Yang kasihan tuh ular ya. Ular makan apa? Ular. Tapi benar nih. Tadi malam saya cek saya ketawa. Tegang-tegang saya baca gitu. Mau kemana nih ya? Jangan-jangan ke surga nih. Masuk melalui aku ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar masuk dan menemukan rumput sintetis. Oh, lapangan futsal ini maksudnya. Aduh. Astagfirullah ini. Sumpah ini perut saya sakit dari kemarin, dari konto lockdown sampai ke situ. Itu gara-gara si Vincent. Aduh. Lama-lama lagi aku tadi soal Kristen itu kan saya nanya tentang dosa, tentang surga dan neraka, tapi jawaban mereka itu Assalamualaikum. dongeng kerajaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda Sidik. Waalaikumsalam. Ada Gurunda sini, ada Gurunda di sini ya. Hati-hati kau ya. Ada Bang Juma, ada Bang Eni, hati-hati kau. Kasih dia rumput. Bang Juma. Enggak, lebih lucu lagi tuh kemarin di room Kristen kemarin yang kita masuk. Nah, Reo naik ke atas. Dia naik kan. Nah, muridnya naik juga. Ryan. Nah, terus dia muridnya ini manggil gini, tenang aman kok Gurunda Reon, tenang kok Gurunda. Udah. Oh ya kemarin. Kita ketawain dia sendiri. Ya Allah. Itu benar kan Pak Sidi kan? Apa bahasanya Desuma? Kere bulu letu lu Sama Jack Cita kan? Ya kita sama Jack Cita kan? Nah, sering ku dengar itu. Jack Cita nggak bisa jawab. Laila si Aderion gitu kan? Silakan Gurunda Aderion. Saya pernah ketawa. Dia nggak bisa menjawab, langsung turun. La ilaha illallah dipanggil Gurunda. Gurundanya bilang gini, Gurundanya tenang. Saya Apa sih pertanyaannya? Dikasih marah turun ya. Allahu Akbar, mati balik. Jack Cita. Begitu berpengaruhnya tuh Gurunda Juma tuh ya, sampai orang sampai kayak gitu ya. Allahu Akbar. Enggak, gini nih. Beginilah mereka ketidakkreatifannya. Kami memanggil mereka Oten. Mereka juga cari-cari, ada yang manggil Umis, ada yang manggil umat Islam, ada yang manggil juga Uclim, umat Muslim. Pokoknya mereka tuh gak apa ya? Selalu ya, niru itulah. gitu. Niru Mau niru tampil tapi modern tapi kuno. nggak kreatif gitu, ya ampun. Kita gini sosokan kan ada Riona. Ini Gurunda. Saya nggak bisa ini menjawab, saya lemparin ke Gurunda aja. Silakan. Apa sih pertanyaan? Dikasih. Diam sejalan turun dia. Habis gua bully, nggak ada Riona. Tapi Maliki jujur ketika dia diskusi, dia jujur. Waktu dia debat sama sesama Kristen, dia bilang kalau di dalam Islam hanya satu Gurunda, yaitu Gurunda Juma. Kalau di Kristen jangan anggap ada Gurunda, ini semua sama rata, jangan saling mengajari di sini. Dia sadar akan keterbatasannya. Jangan ada panggil Gurunda katanya. Dia nggak terima. Si Reben bantah ayatnya. Dia ngerasa digurui gitu. Jadi dia bilang gini, nggak ada guru-guru di sini sama rata semua. Di Islam cuma satu guru Anda, yaitu Gurunda Juma. Padahal itu awalnya cuman ini loh, panggilan ece-ece waktu itu. Tapi ada betul. ada wasiatnya kan, Bang.
Cuma saya turun ya, Mbak Derni itu loh. Oh, ada Derni. temannya Bang Handi itu. Itu namanya Tomalasa. Allahu Akbar. Request ya, ada request ya. Munir request. Jadi secara tidak langsung mereka mengakui keterbatasan ilmunya, beda dengan Muslim kan? Iya, pantas disebut guru Anda karena ilmunya. Jadi mereka sendiri akui. Ada pepatah Bugis mengatakan, resopa temang ini naletei Mama Sedewata. Salah, naletei bawi mabolong. Kenapa lari ke sana kau masih? Bang Handi, ingat nggak dulu orang yang selalu bilang Ramboa nggak? Kemana orang itu ya? Hah? Ramboa. Kemana orang itu ya? Seandainya dulu Akhi Sidik dan Arsad sudah ada ya? Orang itu orang Palopo selalu bilang apa kau Suma Ramboa nggak kau? Westerling bukan. Iya. Kayaknya sih iya betul. Ada. Masih ada, tapi dia nggak mau lagi keluar. Dia di komal Kristen nggak mau keluar lagi. Ya. Bang Sidik, kemarin ada yang macam-macam sama Gunda Zuma. Mana? Di room. Di room siapa? Dia ngakunya di Rapuccini. Iya. Ini orang untung nggak ada Asidik. Gue bilang kalau ada Asidik habis tuh. Dicari lu sampai dapur. Tadi malam. Oh tadi malam ya. Siapa mengadang? Siapa Permisi dulu ya. Ya mau maghrib nih. Ya bang. Maghrib ya. Lagian kalau singa Allah udah datang siapa yang mau ini? Dia pikir kemarin itu kalau dia udah mengaku Rapuccini, Bang Juma menurunkan tensinya, tambah dihajar. Saya itu. Ada dulu orang datang di sini di studi yang ngamuk, dia bilang saya ini pembunuh bayaran, saya ini nama Cina. Oh bagus, tunggu mak. Habis itu ludahku melengket semua di mukanya. Gue bilang Pak Sidik dicari loh, diajak meet up. Gue bilang apa sama dia, kau itu membunuh, kau dibayar, saya ini tidak dibayar-bayar, bisa tonji. Tidak pak, ini hukum negara pak, ini negara hukum pak, negara hukum. Tadi kau rewang kali, lengket lagi di mukanya. Tidak melawan. Padahal tadi anak keluar, siapa yang berani sama anak Cini? Saya ini pembunuh bayaran dari tahun 2003, saya ini sampai ke Bone ini. Dia bilang tuh istrinya, Pak lari pak, betul itu dia bilang bapak. Oh iya, biar ibu. Langsung ku bilangnya, bisa jika membunuh tidak dibayar ki bos. Langsung ku ludahi mukanya, bunuh bos sekarang. Negara hukum sekarang bos, nggak ada itu yang begitu. Nanas tadi rewang. Saya pikir kita takut. Allahu Akbar. Betul itu. Habis ludahku itu sampai ku dorong dengan pagar masuk ke rumah. Dia bilang ini istrinya, ayah ada parang di dalam ayah, ada parang di dalam rumah. Ku tunjang dari belakang, masuk kami ke parangmu di luar, masuk ke dalam, tunggu ke sini. Jangan bos, negara hukum ini bos, negara hukum. Aduh, tadi rewanya. Kok dilihat caranya menelpon, ada manusia di atasnya, dia mami sendiri laki-laki. Namanya Alex, katanya pembunuh bayaran dari Mecin. Ya. Kasus rumah. Kasus rumah yang di SMA 7 ini. Sampai disamperin ya. Iya, karena dia nelpon, dia bawa orang tua saya, gimana saya nggak datang? Saya cari kamu, kata dia. Rumah itu kan ku beli, terus dia juga pernah beli, tapi dia bayar 25 juta di marketingnya meninggal. Terus saya datang beli, bayar cash ke pengembang. Besok-besok, loh kok ada yang tinggal di rumah ini? Siapa yang tinggal? Ternyata dia kontrakan ke orang. Kusuruh orang itu keluar. Ibu, ini rumah saya. Ini sertifikatnya. Orang ini mengaku rumahnya pak. Siapa orangnya? Ini nomornya. Teleponlah dia. Di mana ki? Siapa ini? Ya saya. Kenapa? Siapa yang kontrakan itu rumah di ini? Dan saya kenapa? Oh kamu yang namanya ini? Iya saya betul. Tunggu mak, datang nggak di Makassar?
Ya enggak, perbaiki dulu apa masalahnya. Itu rumah saya sudah beli, ada kwitansinya lengkap. Kau jangan macam-macam ya, kau suruh itu orang kontrak keluar apa segala macam. Kau mau gembok itu rumah, tunggu mak, saya habisi si perutmu. Wih, buset. Jago bulan 7 itu bulan 7. Wih, Alex. Tunggulah bulan 9 saya ada di Makassar. Jadi singkat cerita saya lupa. Bulan 9 saya lagi ngajar, saya di Lantama waktu itu. Telepon, siapa ini? Dia bilang bahasa kotor gitu. Ada ini di Makassar. Siapa nih? Saya yang di Sudiang. Kutunggu kau sekarang. Wih, pelan-pelan kau bahas. Tidak, pokoknya kalau kau tidak datang, memang mentong kau orang tua. Wih, kenapa orang tua dibawa-bawa ini? Jadi saya tanya temanku, Yun, saya pamit dulu, kau ambil alih. Saya pulang ada urusan. Pas saya balik ke rumah, lewat tol sampai ke rumah, aku tanya ipar di rumah, Dek, kalau saya tidak kembali 30 menit, tolong kau ke belakang. Karena kalau kita dengarkan caranya nelpon, pasti ada yang meninggal. Kalau bukan saya, dia. Caranya pokoknya. Kalau mbok Jeta caranya menggerak. Ku kuliti kok, pokoknya saya kuliti kok. Barusan kau ketemu kakekmu ini hari. Kau kasih masuk kok kembali di kandungannya ibumu. Gitu. Saya bilang, wih laki-laki betul ini. Betul. Tapi di sisi lain, itu juga hak saya karena rumah saya. Masa saya beli ratusan juta, tiba-tiba ada orang yang mengklaim kan gitu. Mau tidak mau saya harus ke sana. Jadi perbaiki duduk, bagus-bagus dudukku. Sampai ke di depan gerbang memang sudah puluhan orang anak buaya dari sana dia bawa. Begitu masuk, mobilku itu tidak ada remnya. Terhambur orang sih kan. Karena aku pikir kalau saya kalau Gerta ini selesai, dia bisa kuasai itu rumah kan. Akhirnya saya turun, ku cari orangnya. Mana yang namanya Alex? Mana yang namanya Alex? Ya mau robek-robek ini, ku bukakan baju kan. Ini usus. Mana mi orangnya? Mana? Nggak lama itu saya ngamuk, emosiku itu sudah melampaui batas pokoknya. Tiba-tiba ada orang keluar dari rumah yang sebelah, bukan rumahku, tapi di rumah sebelah, pakai celana pendek, baju singlet. Dari jauh, oh ini kau yang namanya Alex. Diam-diam tapi jalan kan. Dia pegang lututnya. Pak, ini negara hukum, Pak. Kau yang namanya Alex. Kau yang namanya Alex. Sudah terlanjur emosi. Kau yang namanya Alex. Iya bos, tapi kan ini negara hukum. Langsung ku cekik lehernya. Ku cekik mati-matian itu lehernya. Habis itu ku ludahi mukanya. Habis ludahku sama dia. Ajar kau. Nggak lama itu kan datang lagi PT-PT. Satu PT-PT lagi datang. Itu tompai ini PT-PT ku pas timbung. Keluar kau semua. Kurang ngajar ini. Waduh. Pokoknya semua bahasa keluar semua. Tapi apa dia bilang? Teh aku dong. Teh mana mi macini nu kasih keluar mi kau pembunuh bayaran. Setelah itu ku tendang belakangnya terlempar dengan pagar. Teriak istrinya. Mungkin kasihan tuh. Ayah ada parang di dalam ayah. Tambahin naik emosi ku seret dia masuk di rumah. Terus kau ambil parangmu. Keluar kau. Melawan kau. Yang bikin saya emosi karena kan saya datang persiapan untuk ribut ini ceritanya kan. Iya. Karena kan bahasanya sudah dibawa orang tua, orang sudah dalam kubur dibawa-bawa. Jadi ya intinya kalau bukan kepalanya lepas, kepala aku lah yang lepas, pasti gitu. Iya. Ternyata begitu saya datang, Pak mau poreng aku dong Pak, ini negara hukum. Dekat di sini boleh. Sampai apa? Ada kan tentara di situ Pak Anton. Ada tentara di sini Pak, ada ini begini. Siapa Pak Anton suruh keluar. Anton juga itu kurang ajar, keluar ke semua. Sampai tentara juga maki-maki waktu itu. Gak mau, tidak ada yang mau lawan saya. Jadi saya nggak mau sendiri tanpa lawan. Akhirnya bukannya jadi sasaran ludah. Ludah habis. Baru datang Pak RT, datang Pak RT jelaskan begini-begini. Biasanya keluar itu orang. Namanya Alex, mantan pembunuh bayaran, katanya tinggal di Macini. Mudah-mudahan dia dengarkan ini karena saya lagi live. Mohon maaf kejadian itu, Anda yang mencari saya, dan setelah saya tahu ternyata Anda ibadahnya hari Minggu, ya mau tidak mau saya harus berkeras, ini hak saya kan gitu. Baru Anda bawa-bawa nama orang tua saya, Anda mau cincang saya, usus saya mau dicincang, terus kemudian baru aku bilang sama dia, kalau kau takut di sini karena ini Sudiang, saya dinas di bank ini. Karebosi Macini itu jaraknya cuma berapa kilo, berapa langkah. Saya seorang diri. Hitamkan kantorku dengan nama Macini. Tunggu ke besok
Tidak bos, ini negara hukum bos ya. itu tangannya kayak ini, kayak orang kesetum listrik. Sudah nih pak, tidak. Habis kayak seperti habis megang es balok. baru kan bilang begini, saya pak, tidak begitu mak Lam, biar lagi kau begitu sekarang. Mikut dong saya pak, buka mak bengkel di Bone, lama di Bone, apalagi kau di Bone. Satu kali saya menelpon di Bone, kau tinggal bulu-bulu mau pulang. Kau salah orang, aku bilang salah orang, salah perhitungan. Tidak masuk akal rumah semewah ini kau beli 25 juta. Tidak pak, meninggal kayak kopi di kuburnya, minta uangmu kembali. Oke teman-teman, merembet ke sana ini cerita dikarenakan tadi gara-gara yang kemarin itu Macini busung katanya. Kayak si ini, si siapa? Billy. Si Billy sama si Hale kan di rumahnya. Kan mereka udah mulai premis di rumahnya Ica kan. Saya naik gitu kan. Nah, saya naik ayo kita diskusi. Nah, diskusi. Udah nyungsep nih si Billy. Saya bilang kamu tuh kayak anak PAUD. Sama kau sama produk itu sama. Kau kalau live itu kan kamu nyatat apa ya nyatat itu gitu kan dia kan. Nah terus saya sudah jawab nih kan, terus saya tanya, mereka nggak ada jawaban tentang Siti Aisyah. Kan saya kasih dalil nih, yang Siti Aisyah itu ya yang 18 tahun kan saya kasih dalil gitu kan. Udah setelah itu dia marah-marah. Setelah saya tanya balik, dia marah-marah, nggak bisa jawab. Sama si Ali marah-marah. Nah terus Sherlock. Saya bilang kamu aja yang Sherlock, kamu di mana? Saya di Pangkep. Kamu Sherlock aja saya di pusat kota. Iya pusat. Pertama dia bilang di rumah dewan mana? Saya bilang ya di mana? Kompleknya di mana aja? Oh saya di pusat kota. Kamu sok-sokan kamu ya. Terus Hale juga sih. Kamu juga Hale, mau Sherlock? Oh, enggak, bukan saya loh. Itu kan kamu bil sudah 2 kali ya katanya Sherlock nunggu. Balau mati. Sherlock aja gitu kan. Enggak perlu saya ke sana loh, Bil. Saya bilang Sherlock aja, kamu di mana? Katanya di kantor dewan, setelah itu pindah di pusat kota katanya. Apa? Bukannya di Manado dia. Iya katanya Manado, pusat kota Manado. Dia di Manado. Dia di Manado dia sama temannya. Dia ngakunya di Manado preman dia katanya. Saya bilang Sherlock aja kok. Katanya di mana? Gila preman. Materinya lari ke Macini. Ya maaf teman-teman Macini ya. Karena di sana itu teman-teman Macini itu biasa kalau nonton kita live itu mereka open kamera. Kalau saya dengan mereka Zoom biasanya rame-rame video call. Saya lagi live, mereka video call. Mereka nonton itu berkelompok-kelompok itu di pos-pos. Bang Sema, kami lagi nonton, lanjutkan, semangat gitu. Itu ada Macini itu. Dia Macini ya. Macini yang mana? Apanya Abu Bakar? Lupa saya Macini, lama nak pulang. Macini di ini loh, ujungnya Petrani. Masa nggak tahu Macini? Lupa yang mana? Macini. Kerung-kerung. Lama di Jakarta. Mate nih, Pasar Kurwisi. Matuan di Ramang. Macini Raya. Gurunda. Dekat Alia loh bang. Itu tamu kita. Moderni. Besti. Halo Besti. Halo Ibu. Enggak, aku hanya permisi aja karena ini kan mau buka Sabat. Hari ini kan udah hari Sabat loh, keempat. Iya. Jadi harus mau tutup kedeku. Nanti jam 10 malam tunggu aku ya. Oke Besti. Iya Bu, iya. Bu Darni, ku tunggu kau di tikungan. Tunggu kau di surga. Oke ya, serius. Aku udah dulu. Tutup kedeku dulu. Iya, siap. Bu Darni ini janganlah keluar. Jangan dilihat aja Bu Darni. Karena aku pembicara malam ini, Say. Iya, enggak apa-apa. Kau mute aja. Enggak apa-apa pun kita dengarkan Ibu bicara ke orang-orang itu. Oh, enggak bisa. Kalau di gereja itu harus apa? Harus ada peraturannya, enggak bukan handphone. Iya, HP harus nonaktif ya. Enggak, Bu Darni malam ini sudah masuk advent dia, udah enggak boleh apa-apa dia. Iya dong. Udah masuk Sabtu dia, Sabat dia. Udah Sabat. Iya kan hukum keempat loh, hukum Tuhan keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Asik. Siap Bu. Jadi Ibu Darni itu hari ini sudah hari Sabtu.
Jam 6 jam terbenam dulu matahari, ini masih terang belum. Berapa menit lagi? Dikit lagi masuk hari Sabtu dia. Oh, belum azan. Iya. 6:20 menit gitu. Jam 6:20 menit terbenam matahari, udah tiba hari Sabat. Jadi harus nggak bisa lagi kerja. Kedaiku pun inilah mau tutup aku ini. Ya itulah bahasa agar sabatna mulari siratu. Lari siratu juga Pak. Lari sirat, lari maraton, pencuri sendal. Oke. Tapi keluar semua bahasa Bugis di sini. Ya, anak lari sirat tuh pinau sandalat tuh. Iya. Apa izin Bang Handi Deng Zuma. Iya. Siapa tahu kagak senai peninggalanna bapakku tanah 50 hektar ku takalasi tama lalangilo tembus popeng. Takalala 50 hektar? Iya. Siapa tahu lo engka investor atau agam di situ bagus buat wisata, masjid mewah kayak kalau di Jakarta kan masjid Kubamas tuh buat wisata aja kan. Nah, siapa tahu kurang karena dikelilingi sungai mengalir. Coba gare Cina anu to kirim foto-fotona Sherlock. Iya. Engka ku takalasi baru. Iya. Ya ini rasa. Iya. Kan daerah berkembang juga itu kan. Iya. Ipal bagi lah sudah dilebar sekarang masuk anggaran lagi. Sekarang kan sudah baru jalannya. Nah, ternyata dapat anggaran lagi mau diperlebar lagi jalannya. Iya. Yang penting detoi gulung lalengnya. Itu tembus bola itu. Kalau memang saya sendiri mungkin setengahnya wakaf atau setengahnya apa tapi apa telu ka masih surat deng. Wih, telu masih surat 50 hektar. 50 hari kapan? 50 hektar. Pertama kepake sih. Kecil yang 50 hektar. Iya. Sebenarnya 4 ini peninggalan sebenarnya desa Kampung Baru. Biasa dengar. Iya, Kampung Baru ada di sana Masjid Baitur Rahman. Depan Masjid Baitur Rahman ada di situ rumah Arung yang berhadapan kan lambangnya dulu itu kalau arungnya rekeng ku kampungnya si siang ngolong dengan nah. Iya. Nah, itu peninggalan salah satunya. Nah, maksudnya tapi saya semenjak bapak saya ipalenya nih Andi Pak banyak orang yang mengaku-ngaku Andi tapi tidak jelas asbabun nuzulnya. jadi nenekku napa ipalenya nih pemula anak sampai cucunya. Nole Pak dangkap batu cincin biasa kerajaannya mantap Andi nih. Enggak. Jadi ante-antenya Belanda ya Andi. Masih mumpung masih 30 sebu si meter. Iya. Ya mirwasa coba kali terkiring Cina fotona. Siap. Sherlock itu. Kalau fotonya kan saya belum ada karena di sana Sherlock. Iya, oke, siap. Nanti Sherlockannya, berarti ada orang di sana ya harusnya ya. Iyalah. Karena kita harus monitor dari udara gitu. Oh iya, siap. Oh, saya kasih alamat lengkapnya saja. Boleh Tonji, tapi bagus kalau Sherlock juga bagus. Oke, siap. Nanti karena saya minta titiknya didapat tuh. Iya. Apalagi ya kurang lebih seperti itu. Paling mangari di Jakarta. Iya. Pada gitu. Ditutup aja dulu teman-teman sekalian. Nanti kita tahu di nomor ketok. Kutega. Nomor HP ku asing semua tuh. Ku YouTube kah atau pribadi atau WhatsApp kimatu? Iya. Oh ya udah saya lewat Bang Andi aja boleh. Saya DM Ki. Nanti nomor ku asing. Tiga isi. Nomor Excel ku bawaanna. Iya. Bang Handi. Ya, Bang Andi pasukan Sulawesi harus saling tahu nomor dong. Gimana? Iya, masa masih di sini bahaya. Nanti saya didatangi Alex bagaimana? Nanti kalau memang alasannya ayam Madura ke Kota Tua. Alex parah Alex. Saya ini boleh dengan apakah yang kemarin atau yang pribadi matu aku ki matu. Aktif semua nomorku, ada 14 nomor HP, aktif semua itu. Saya 17. Iya. Oke, boleh Bang Handi, matu pi waga seneh. UDMK. Iya. Terima kasih.
Assalamualaikum. Oh iya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak tahu bonek dia, Wais. Bonek kaki aku di bonek di Bang Zuma, Melaka. sampai jam berapa? Kalau Lep? saya kampung baru. Ya bang. Kenapa Bang Syah? Bang Syah. Sampai jam berapa lab di YouTube? Non-stop bang. Udah mau ditutup dulu. Tutup dulu, ntar kita live lagi. Kalau sudah ada Ini topik. sambil nonton YouTube-nya Bang Zuma. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih panjang Kalau umur. Kalau kau nonton enteng YouTube-nya Bang jodoh. Juma atau nonton YouTubeku Andis Labes Channel, ada itu logo dolar. Nah, diklik-klik itu. Apa guru salah? Diklik-klik. Kali nasa. Kali apa goreng nih tahu hidup. Sampai subuh kah? Itu bagaimana monetis? Kadang subuh itu tergantung lawan. Monetisnya bagaimana itu ya YouTube-nya itu ya? Saya punya sudah 3.000 tapi saya bingung monetis ya. Iya ajukan Monetize. lah. Oh, Ajukan. monetize-nya. Diajukan. Kau mas sudah di Zoom saya ajari. Siap. Iya. Oke teman-teman, kita tutup aja dulu. Bang Handi lagi tutup dulu Bang Handi. Oke, siap. Loki mangari bito. Iya. Tutup aja Tapi dulu. pale selesreku to malabie. Malabariku. Iya. Mate nih. Masalah malabie yang kayak hadire. Dan nia kacimanan neraka itu pada lopor takin nasorea. Katanya di bawah RRI Makassar. Penutupannya RRI Makassar. Jadi ini itu ada Bang Alex di bawah. Bang Alex. Mau ditutup dulu ini. Jadi to malabie kung kayak hadire. Nih kita mau bolor rupana ya. Deh tuh kan newejen nih. Ini dia mau puasa pitu ngoso, pitu tukalana. Iya, pitu kalana. Ini cuma intermezzo saja. Iya. Teman-teman. Artinya apa? Ya mari kita sering kena wudhu supaya wajah kita bercahaya. Itu intinya ya teman-teman. Jadilah umat Islam jadi pelopor. Apa itu? Jadi mana kita berada, kita menunjukkan kita seorang muslim. Jadilah penengah di sana. Karena Islam itu semua solusinya ada di sana. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan akhlak dimanapun kita berada. Mari kita saling bekerja sama. Intinya adalah kita bantu saudara-saudara kita, jangan sampai dimurtadkan. Itu kita ada di sini. Terima kasih buat semuanya. Ya tutup dulu lah Bang Juma dengan doa kafaratul majelis. Baik teman-teman yang ada di Komal kita ini ya, Komal yang berafiliasi dengan sahabat kita Pak Munir 400, baru ku tahu kalau beliau Bang Munir banyak. Dan teman-teman yang berafiliasi dengan Komal saudara kita Bang Munir 400 ini dan sahabat-sahabat typing di bawah, Anda semua luar biasa. Dan juga yang ada di channel Zulkifli M. Abbas, channel Handis Labes dan juga channel-channel yang lain. Kami di sini mendoakan sahabat semua semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan seluruh urusannya, yang sakit disembuhkan, kemudian yang ada masalah ekonomi segera dimudahkan urusannya oleh Allah, anak-anaknya dijadikan sebagai anak yang soleh dan soleha, suami istrinya dijadikan sebagai suami soleh dan soleha. Kami minta maaf ketika ada candaan yang berlebihan. Intinya semua itu hanya untuk mengedukasi kepada kita bahwasanya di dunia ini rupa-rupa warnanya, ada kehidupan pada saat kita dibutuhkan untuk tegang, kadang tegang, saat bercanda gitu ya. Islam itu tidak kaku dan negara kita ini adalah negara majemuk sehingga kita bisa bercanda dengan siapapun, apapun agamanya, begitupun dialog dan saling nimba ilmu. Saya Zulkifli M. Abbas mewakili para apologet mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sebentar habis Isya kita jumpa lagi pada sesi yang lain dan juga tema yang lain. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Juma itu nama channelnya apa tadi? Abis saya buka di sini Bang Juma, yang keluar channel orang nih bahas Bang Juma ini. Namanya Zulkifli M. Abbas official. Oh iya. Oh ini sudah dapat. Oke. Siap. Di subscribe di sini. Siap. Bang Handi juga dan channel-channel yang lain juga di subscribe. Bang Handi namanya siapa Bang Handi? Handi Selebes. Bang Handi Selebes. Juma. Ada ini. Selamat siang. Selamat malam Juma. Ketemu lagi. Dapat. Ketemu lagi. Gurinda, apa kereba?
Gimana Gurinda? Mau dialog dengan saya? Buka tema baru. Dengan semua yang di room ini enggak apa-apa dengan semua yang di room. Iya. Saya tutup dulu sesi ini ya karena sesi ini adalah sesi